Tapi dari situ kan lo pernah bilang ya, gue pernah denger lo kayak nggak suka atau agak nggak nyaman dengan lagu yang sangat populer itu Dari Hati. Kenapa? Iya. Apa itu menyita energi lo untuk harus tampil terus atau apa? Jangan takut. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Yang ngatur HRD sama Tadi analogi soal ya perusahaan fit kayak orang menikah. Boleh ngomong soal yang sangat personal? 5 tahun setelahnya, gue baru mau mencari bos gue, akhirannya. Gue mau salamin sama dia. Karena itulah yang membentuk. Kalau gue nggak disuruh berhenti, gue nggak akan punya kantor sendiri, dan gue nggak akan menjadi wirausaha, dan gue tidak akan menjadi orang sekuat ini. Gue marah banget sama dia dulu. Ketika kejadian. Iya itu, saat lu lagi proses divorce, lu disuruh keluar dari kantor, lu nggak prepare, lu nggak prepare. Jadi kalau tanya titik terendah, itu bakal divorce. Ada momen di mana gue nggak pernah cerita. Makanya kalau kayak direktur aku tuh kayak udah pernah deh gitu kan. Speednya, briefnya kadang nggak ada brief dia. Besok nanti tergantung produknya ready kapan gitu. Terus kalau gue zaman dulu perang harga tuh briefnya adalah pemberitaan kompetitor di besok hari, itu briefnya. Jawab itu. Besok mereka juga sama dijawab jadi kayak ngobrol iya gitu. Nerakanya tuh kalau minggu ngeliat koran Kompas zaman dulu tuh. Srat. Indosat gede ya ini di brief kita gimana kita Senin jawab di grup ini. jawab ini. Itu udah weekend tuh gitu. Strateginya 0 rupiah, 0,1 rupiah. Gratis, nggak boleh ngomong gratis ya. Gitu. Jadi kayak zaman perang harga tuh kayak gitu. Wah kalau di minggu tuh buka Kompas, sampai gue pernah salah FA. Satu full halaman pemenang. FA itu apa? Final artwork. Kita bikin announcement winner ad gitu, Telkomsel. Cuman menangnya baru ready tuh malam kan diundi kan. Jadi naik cetak langsung dipasang. Terus ketiban sama gambar di luarnya overlay gitu. Nggak keluar, jadi pemenangnya kosong. Ganti tuh kita tuh kantor full page Indra Bekti kayak Adi Alivina zaman dulu. Wah, gue bilang panggil sama bos. Ya semuanya huru-hara kan ya. Pemenang juga baru ketahuan malam. Klien juga udah nggak bisa pagi-pagi approval ini harus naik cetak ke zaman dulu masih separasi segala macem lah, bukan yang digital gitu. Udah tuh rugi berapa full page dulu Kompas. Mahal lah pokoknya. Mahal iya, potong 10%. Jadi udah ngerasain deh ngerjain detail itu teliti, nggak ada timeline karena besok memenang ya malam ini kan harus nungguin terakhir nomor yang kita undi kan gitu. Baru kemudian Iya, baru naik gitu. Tapi ngomong-ngomong dulu, Gona sama Lembu nih. Ini udah mulai. Udah mulai ya? Sama Lembu tuh kenal, gue pertama kali kerja secara profesional kenal dia nih. Dan Gawat, paling apa kalau zaman sekarang sebetulnya paling skena lah. Anjay. Enggak lah. Paling duduknya paling Vincent lah. Ya. Sebelum Vincent duduk gini. Kagak. Dulu tempat kita itu kalau sekarang kebetulan industri sama kategorinya lumayan. Ya. Media online tahun 98 ya. 98. Tapi gue join baru Agustus 2000. Iya. Gue juga sama deh. Kayaknya semua satu angkatan tuh kayak baru dapat dari East Venture. Nggak ada East Venture Nama perusahaannya. Iya. Pricing.com. Nah, online tahun 2000-an. Wah itu the best sih. Semat orang warnet masih main apa gitu ya. Kita udah ngomongin online gitu. Jadi kayak sekarang mungkin ya tadi yang startup yang diincar anak-anak kali. Dan itu kebayang sih dulu waktu kita kerja di situ tahun 2000 itu gue ngerasa itu kan kayak SCBD-nya sekarang tuh. Betul. Pusat kota dan kita kantornya dan di Sarinah sampingnya persis. Sebelahnya adalah kafe-kafe paling nomor ya. Ada Hard Rock, ada BC Bar, Zanzibar. Terus belum ada MRT. Kita kalau sekarang kayak mbak-mbak SCBD, nah itu dulu itu mas-mas Tamrin, gitu. Kayaknya itu deh. Kebetulan tempatnya masih di center, terus industrinya juga industri yang lumayan baru ya. Online, portal online. Wah. Itu pertama itu diklaim, entertainment portal online pertama kan. Entertainment itu menurut gua juga gue sebenarnya nggak tahu sih, cuman gua kan sebagai desainer satu kan. Oh ya, kebayang lah gitu ngedesain, tapi induk kita adalah perusahaan entertainment gitu. Ya kita dulu bersebelahan nih mejanya. Gue bagian bikin konten, lo bagian bagian ngedesain gitu. Wah, gue pertama kali ngerasain lambung gue hancur tuh di situ tuh. Zaman kuliah kan kantor pertama gue juga. Itu kantor pertama gue yang serius dalam artian harian masuk, biasanya freelance kan. Lo kuliah di IKJ? Gue di IKJ desain seni rupa desain. Sekarang Diskomfis lah ya gitu. Terus banyak freelance,
ketemu sama beberapa teman-teman itu, terus mereka bikin itu, terus gue diajak lah, yuk bantu nih, ayo deh gitu, karyawan gitu. Saat itu karyawan gitu, kerjakan desainer kantoran gitu, lulus kuliah, menurut gue kayak wah oke nih gitu ya. Ya kayak fresh grade lah, fresh grade, 9 to 5 ngedisiplin 9 to di 5, pusat ini udah punya ID card saat itu ya, ID card tuh pertanda lu tuh orang sukses. ID card gitu, ID card doang gitu. Masuknya pakai ini kantor kita. Cetek langsung ya. Tahun 2000 udah cetek tuh ya. Ya udah. Oke lah. Dan lantai 11 lagi tinggi banget. Kita bisa lihat Di Jakarta. salah satu grup terbesar Indonesia juga ya, grup. Tapi kalau lihat pengalaman dulu, lo waktu mengerjakan itu emang ada bayangan bahwa itu pekerjaan yang lo akan tekuni atau Enggak. Ternyata gue dulu juga nggak tahu dari kuliah tuh kayak desain grafis tuh apa kerjanya apa ya, apa bikin kalender meja sama stempel di pinggirnya. Karena tuh ada advertising, desing bukan desain, desing grafis itu. Okay. Apakah gue akan menjadi arsitekturnya barang cetakan saat itu kan? Karena desain grafis itu ilmu yang baru sih saat itu. Nah terus seiring gue juga banyak freelance ngerjain A, B, C, ketemu banyak orang yang beda juga. Terus akhirnya ngelihat apa yang gue punya, apa yang kita kerjakan tuh match dengan apa yang sedang mereka kerjakan. Dan akhirnya kayak gue masuk di sebuah media portal itu sebenarnya masih satu garis, cuman agak belok dikit sih. Kepala gue dulu adalah gue masuk di studio desain. Ternyata tidak juga seorang desainer grafis itu bisa kemana saja. Gue masuk ke media online dan gue mendapatkan istilahnya ilmu online e-commerce itu kan online pertama. Terus ilmu apa istilahnya media juga, media gimana pemberitaan jurnalistik, ya gue mendesain gitu. Itu yang gua pengalaman gue pertama dari ilmu seni rupa ke situ tuh. Terus masuk di tempat yang juga lumayan culture saat itu ya. Lumayan saat itu ya. Iya, saat itu lumayan. Kalau sore males atau nggak ada kerjaan tinggal seberang. Tinggal sebelah gitu kan. Hard rock, busy bar. Jadi memang kerja tuh kayaknya digaji berapa juga oke aja gitu. Tapi waktu itu kalau gue compare sekarang ya, itu kayak zaman kalau sekarang startup itu. Betul. Dan waktu itu kita di hire dengan gaji yang menurut gue lumayan gede. Lumayan sih. Dan untuk saat itu ya sih, gue juga kaget kan. Iya. Apakah ini sebuah standar fresh grade? Tapi karena industrinya sih memvaluasi bisnis mereka persis tinggi. Kayaknya teknologi ya gitu. Jadi kayak bukan satu kayak misalnya kita masuk satu kantor kita di restoran, warung itu juga mungkin beda ya. Karena karena ini ada teknologinya sih menurut gua ya, ilmu online, media online. Wah. Terus juga lifestyle. Kayaknya ada kemasan itu kayak harus masuk nih gua kayaknya. Nggak sengaja lah gitu, nggak sengaja. Tapi itu kalau kita lihat perspektifnya itu kayak bubble juga kan akhirnya. Iya. Meletus juga kan. Lo keluar kenapa dulu? Gua tuh sebenarnya ada offering yang juga menarik gitu. Okay. Kan dari tadi di kepala gue tuh apakah seorang desainer grafis itu kan bekerja di industri advertising apa gitu kan. Ternyata gue dibelokkan oleh akidah agama nih masuk ke dunia media. Menurut gue menarik sih. Terus gue tapi yang di situ kan gue mengerjakan semua materi komunikasi internal. Mereka mau bikin apa, barter ya, gue mendesain gitu kan. Nah, di luar gue tuh sering membaca bahwa ya gue tuh bisa bikin sesuatu yang lebih luas. Kayak di advertising, ketemu brand, apa akhirnya. Di 1,5 tahun gue bekerja itu ada tawaran juga. Kayak, ada perusahaan advertising multinasional yang mencari art director saat itu gitu. Wah, apakah ini nih? Ini cikal bakal gue di dunia. Akhirnya gue mencoba lah gitu. Kebetulan juga ya, udah setahun lebih kan. Setahun lebih udah lambung udah kena nih. Dan setahun lebih di situ rasanya udah nggak enak juga. Iya. Gue nggak sampai setahun sih waktu itu. Lu nggak sampai tahun ya? Lu berapa tahun? Gue kira-kira 8 bulanan. Iya. Sama karena gue ada offering yang lain atau ada tempat yang gue mau sasar. Gue mau ke Kompas waktu itu. Oh, ke sini. Lama juga berarti. Lama. Di Kompas gue 23 tahun sekarang. Tapi waktu itu gue keluar sebenarnya gue denger dari Pak HRD itu bahwa ini industri bagus, cuman investornya udah mulai pada gemes nih. Gue juga belum pada revenue. Iya, belum cepat telur karena gue kan dulu bagian offline. Kita kan desain offline, bisnis offline. Ternyata mereka tuh bisnis online juga, media portalnya. Cuman pas gue berjalan itu pekerjaan gue tuh lebih banyak ke event. Makanya sama si Reza. Iya, mana online-nya. Jadi kita feeding si online itu tetap revenue-nya dari offline event. Jadi kayak, berarti memang masih ditetein nih sama ibunya, yaitu si offline gitu. Terus gue juga nggak mendapatkan learning dari online-nya itu sih saat itu ya. Bener sih kalau dibilang kayak
kayak sunset gitu ya. Udah mulai akhirnya memang pelurunya masih di offline gitu. So nggak ada yang membuat gue juga harus bertahan lama sih. Tapi gue ngelihat emang mungkin Astaga.com dan apa itu nggak cocok sekarang nih ya gitu. Ternyata bener sih setelah 10 tahun. Wah ini baru pecah sekarang nih. Mungkin dulu kita nggak tahu, gue nggak refleksinya kayak terlalu maju kita dulu. Sementara publiknya belum siap. Belum ready. Warnetnya nggak ada, internet juga nggak ada. Susah. Handphone aja masih Shark Fin yang Ini salah Sony satu yang Ericsson paling skenan nih kan, bawa Shark Fin. karena gua anak event dong. Naik ini harus yang pakai karabiner. Iya, jadi kayak gua duit ngopi nggak ngopi zaman dulu nggak ada kopi lah ya. Udah belum. Aset gua tuh kesana. Cuman kayaknya belum mumpuni. Yang gua kerjakan juga masih di ranah itu. Ya satu kan masih pengen terbang ya. Ada offering. Terus gue juga ngerasa setahun itu cukup buat belajar, ya udahlah, gue pindahkan ke sana gitu, ke tempat yang mungkin ini loh nature-nya kreatif tuh di sini nih sebenarnya gitu. Jadi art director di situ. Meninggalkan dunia malam dan seru banget sih gue waktu itu kan. Tapi bersamaan dengan itu kan lo bikin Club 80s. Iya, ya. Sama itu gue bikin Club 80s. Sama siapa pertama? Tong. Enggak sih, gue jadi sebenarnya tuh berlima tuh di kampus. Jadi gue masih dari kampus. Dari kampus. Jalannya. Jadi gue kebetulan yang udah kerja duluan. Nah, gue tuh masih nginep di kampus. Sebagai senior tuh macan gue, bukan lembut. Jadi kayak salah nama, Pak. Iya. Jadi kayak dulu tuh kalau yang udah mau D3 ujian akhir tuh dapat ruangan. Gue untuk mengerjakan materi presentasinya 6 bulan. Nah, gue memilih dapur saat itu. Dapur kosong nih, Pak. Buat saya deh gitu. Buat apa ya? Buat asistensi, ada pada bolak-balik, ya udah pakai gue chat, ya kan, terus gue bawain kasur, komputer, gue nginep lah di situ. Di kampus. Di kampus. Macan kampus. Nah, anak-anak Club di situ yang tadi habis manggung sana, naruh di tempat gue dong, nitip. Apaan sih nih? Nitip gitar bang, ini bang, ya, ngobrol. Jadi gue ngerti musik, terus diajak aja nih. Mungkin mereka pikir kalau gue nggak diajak main band, mereka nggak bisa nitipin alat-alat kan. Kalau argumentum misericordiam, belas kasihan kayaknya. Gue curiga nih, karena saat itu mereka mau naik taksi ke rumah kan jauh ya. Nitip bang, jangan-jangan ini. Kenapa gue? Budi apa yang harus gue balas? Ajak aja ya, biar slow kan. Sialan gue bilang, enggak lah. Jadi ke situ sih akhirnya kenal Semanan itu gara-gara mereka sering event ya, gue ngerjain ujian malam gitu. Sampai gue lulus pun enak nih, nggak bayar kos. Hidup kampus gitu kan, jadi gue ngerasa. Nah, ada tuh 6 bulan setahun gue tinggal di kampus. Jadi pulang kerja, balik ke kantor, ke kampus. Rendam baju. Akhirnya malu sendiri kan sama adik kelas. Ada yang mau ujian, ruangannya mau dipakai. Kita sebagai bayar kos-kosan udah nih. Sesuatu yang nggak mungkin terjadi sekarang tuh. Waduh, karena sekolah atau kampus makin sangat. Bener, nggak ada yang bisa membebaskan mahasiswa. Bisa nginep. Iya, bisa nginep di situ berbulan-bulan. Sampai gue nggak pulang ke rumah. Gue nggak pulang ke rumah. Pokoknya nyuci segala jam di sana. Satu saat, gue lagi pagi-pagi nih kayak sekarang nih ya, pagi-pagi bangun tidur ke kantin ngopi ngerokok saat. Tiba-tiba ada bapak-bapak tua rame sama TNI gitu kan. Apain nih bapak-bapak gitu. Pas gue deketin, hah bokap gue gitu. Hei pak, lah. Jadi bokap gue itu jadi dosen tamu di IKJ. Ngajarin TNI AL waktu itu kan. Dan gue nggak tahu, sekarang nggak pernah pulang. Jadi TNI ngapain tentara. Jadi topografi Angkatan Laut itu ada mata kuliah khusus tentang penggunaan kamera gitu. Di IKJ. Bokap gue dosen tamu. Ya gue jarang pulang. Siapa gitu ya, gue pagi-pagi. Orang tua tentara? Iya tentara, kan ngapain tentara nih? Pah, udah. Gue mikir, ngapain kamu? Lah kan di sini. Itulah. Lu awkward banget tuh. Lu kacau sih. Pasti pertanyaan pertama, duit kos yang selama ini gue kasih kemana? Oh tenang. Gue tuh nggak minta uang kos sama bokap gue. Bokap gue orang yang melarang gue masuk IKJ sebenarnya. Meskipun dia adalah alumni dan staf pengajar. Kalau dia lebih bagus, dia gitu ya. Tapi gue challenge sih, lo kasih gue 100.000 aja deh sebulan buat beli pulsa gitu. Jadi gue pas mulai kuliah tuh gue udah cari uang sendiri. Paling enggak tugasnya orang tua cepet aja cukup deh. Itu udah pulsa zaman dulu Indosat segala macam masih 100 kan. Nah gue beli itu buat cari kerjaan. Ada job spanduk nggak? Spanduk. Jadi gue paling keren udah pakai handphone saat itu. Tahun itu ya, 98, 96. Bukan karena gue cepu. Tapi emang kalau nggak ada saya nggak makan pak gitu. Ini emang bukan bikin cewek-cewek. Alat kerja lah ya? Alat kerja. Jadi gue yang senior yang pakai antena udah sama aja. Halo? Iya pak. Gede banget ya, gue tahu. Di Taman Puring. Masih 500.000. Yang penting kita bisa terhubungi gitu sih. Akhirnya gue deal sama bokap gue. Yaudah lah 100.000 aja buat beli pulsa. Gue cari duit tuh. Makanya gue bebas boleh. Nggak tinggal di rumah.
AP gitu kan, karena harus bertanggung jawab kali ya. Lo nggak minta duit gua, ya lo udahlah jangan gangguin gua gitu. Ingat nggak project awal yang dibayar pertama ketika lo di IKJ atau freelance itu? Ngerjain APS, desainnya APS, Akademi Perkantoran dan Sekretari, UI. Saat dulu masih UI, sekarang APS, sekarang namanya apa ya kalau nggak salah ya? Ada kampus Akademi Perkantoran dan Sekretari. Jadi kayaknya D3-nya Fikom kali dulu ya. Ngerjain pentas seni, poster apa, dibayar pakai tiket masuk sama uang. Wih, gue udah kampusnya cakep-cakep ceweknya kan, dateng. Ini yang nggak bikin nih. Wah gitu, bonusannya gitu. Ini yang nggak bikin desainnya. Wah di mana kafe jalan-jalan lah. Terus ngerasa lumayan nih gue banyak nih. Terus sampai akhirnya nextnya gue, ya boleh ngedesain tuh. Dari yang mulai spanduk, gue tutul-tutul, gue spanduk kerjain. Kak partai, gue sikat. Partai apa pertama inget? Lupa gue. Pokoknya biru-biru gitu deh. Nggak tahu. Kan zaman dulu ada kayak partai, kayak Katolik apa gitu deh. Gereja dari gereja. Iya. Kerjain. Jadi gue tuh karena banyak order, terus gue membagi ke teman-teman anak-anak adik kelas di kampus. Kerjain nih, gue brief aja gini ya. Makan. Jadi seru gitu. Gue bisa begadang. Mereka dapat uang rokok. Gue juga udah kerjaan goprek. Gue jadi marketing ya. Bikin apa spanduk ini. Gak rugi pun gue yang nanggung. Pernah kan ngerasain namanya berbisnis ya gitu. Ngerjain apa tuh standis, terakhir gue standis yang di toko kaset kan, available on CD on kaset. Itu terakhir gue ngerjain sebelum gue sama Club 80s. Jadi di Nanini pernah visual merchandise. Jadi sebulan sekali tuh dekor ambience resto di Senayan. Temanya milenium, Valentine. Jadi jam 10 mau tutup, gue masuk tuh di untuk ngerjain. Pagi udah kelar. Pagi kelar terus kuliah gitu. Jadi kerjaan gue itu sih selama kuliah. Udah nukang. Benar-benar nukang ya dalam arti yang sebenarnya. Kapan aja nih bikin kaos hayu. Karena memang saat itu sebelum ada digital banget ya. Jadi kita memang benar-benar, dan skill tangannya itu emang lagi kita lagi benar-benar diolah, dan itu ada di kemampuannya teman-teman di IKJ saat itu. Jadi kita banyak ngejokin ujian kampus lain pun kita sering gitu. Bikin market tuh. Kampus lain. Jadi gue tau dosennya Pak ini ya, iya. Jadi mereka, karena kan motongin market itu kan susah banget. Ya. Gue ada tim nih. Udah, jadi gue ke kampus. Ada di kelas lo aja. Ada kelas gue ke Grogol tuh ya. Kampus desain di sana lah, tau lah. Ngerjain tuh ujian akhir. Barengan. Jadi gue tahu kisi-kisi ujian pun dari kampus lain. Begini bikin market 3D. Bikin presentasi tuh begitu. Jadi gue ya selama ada rezekinya, terus gue juga dapat upah, ayolah sikat gitu. Kebetulan ilmu gue juga nih, nutul spanduk, pakai lah semuanya lah. Ngedesain dekoran TK, sikat gitu. TK iya. Taman kanak-kanak. Guru gambar aja gue pernah. Waktu zaman kuliah? Zaman kuliah itu gue jadi... Pakai pet nggak lo? Kagak. Guru gambar di SD Penabur, Cipinang. Kelas 1. Kan gue ngerti duitnya, ada duitnya nggak? Ada. Gue duitnya dulu kan. Jadi guru gambar. Guru gambar? Tapi dia bukan guru gambar IKIP itu yang terus, pokoknya dia pengen anak-anak ini punya perspektif berbeda tentang sebuah seni. Ya apalah. Nah dia butuh anak-anak praktisi kampus nih. Ya udah, gue ngajarin tuh. Lumayan duitnya, gede banget asli dibanding gue ngerjain tukang itu. Karena gue jadi kayak staff. Seminggu tuh 3 kali. Ngajarnya. Ngajar dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Ampun-ampunan sih. Satu-satu ampun-ampunan adalah anak-anak TK ini alat-alatnya lebih mahal dibanding zaman gue kuliah. Gue pengen bawa ambil-ambilnya satu. Anak-anak orang kaya gitu. Iya, di backup Penabur Cipinang. Iya, betul, ngajarin itu sampai kelas 6 gitu. Jadi gue lumayan saat itu. Gue ngerasa, gue satu itu uangnya aja sih. Gimana gue dapat sesuai dengan keahlian lo. Keahlian gue udah. Jadi gue nggak pernah lihat itu pekerjaan yang memberatkan apa. Cuman PR-nya adalah ya tadi bikin lingkar anak kelas 1 gimana dah ngobrol, waduh ulang puyeng juga nih. Gue bukan akademisi pengajar lah, cuman gue ya udahlah sebisanya gue gitu. Sampai setahun mereka ganti kurikulum, ya udah selesai, karena gue bukan jadi praktisi yang dari yayasan ya. Jadi gue ada program baru nih seni rupa sama anak-anak kampus ya, gue kebetulan ditawarin gitu. Jadi kalau ditanya itu pekerjaan gue beragam banget sih. Guru pernah, nukang hayo gitu. Parah. Tapi yang sama kan kayak etos kerjanya, lo kayak workaholic juga ya, orang yang demen banget kerja. Kerja tuh hobi kayak. Kayak enggak sih, kayak kalau udah di nyemplung tuh udah, bahayanya kita tenggelam sih udah. Udah
saking asiknya itu kan kayak anak-anak teman-teman. Karena gue ngeliat anak-anak lukis, kalau ngelukis juga semalaman. Sampai total itu. Sampai total ya. Gue didesain ilmu yang berbeda, tapi ya ngeliat bahwa saat lo masuk ke dalam karya atau pekerjaan lo, jangan cuma kaki lo basahin doang sih. Tapi sampai badan. Badan aja lo tenggelam deh gitu. Satu sisi ya itu membahayakan, satu sisi tapi lo nggak dapetin soulnya gitu. Nah itu karena gue dulu sekolah di Padepokan. Kajian menurut gue Padepokan sih. Sekarang mungkin udah nggak kali ya? Sekarang kayak gue nggak ngerasa apa ya. Sekarang art school lah. Kalau dulu Padepokan. Bener. Jadi kayak gue nggak menyalahkan sekarang seperti berubah, tapi zaman tuh juga udah berkembang kan. Jadi program pengajar. Nah gue dulu gue bertemu sama dosen-dosen yang benar-benar ngasih soul. Gue 2 tahun cuma ngerjain garis doang. Nih kapan gambar warnanya Pak? Gue rasa kalau dari itu nggak kena narkoba, itu gila sih. 2 tahun gambar garis tebal tipis, warna merah. Ternyata itu pondasi. Kayak di film kungfu. Oke. Kuda-kuda iya, lah ya. kuda-kuda dulu 2 tahun tuh. Kapan jurusnya bang? Udah 2 tahun tuh garis pakai tinta Cina tuh. Ya. Dan gue jalan Surabaya bikin garis, apa. Wah nih makanya banyak teman-teman gue rontok di 2 tahun pertama. Karena nggak siap dengan satu ketekunannya. ketekunan itu kan bikin garis warna dari mulai merah ke biru. Lu bikin square 60 tuh, gitu ya. Kemana aja tuh. Nah itu rasa sih, nirmana gitu kayak. Sekarang tuh nggak ada. Gue ngeliat anak magang tuh, iya digital cepet. Gue dulu 2 tahun khusus gituan doang. Gambar orang juga 2 tahun, jadi emang lama. Tapi dari situ gue jadi ngedapetin banyak hal yang gue nggak dapetin di anak sekarang sih. Mungkin teknologi gue ketinggalan. Iya, iya. Tapi sensitifnya lebih peka sih dari merah ini sini tuh kayak kurang iya kurang dikit gitu. Terus kalau 2 tahun kan 2 tahun proses loh. Bisa gila itu. Bisa. Lu gambar toilet. Jadi lu gambar sesuatu yang nggak menarik, tapi dibuat menarik. Wah itu pusing sih. Itu kenapa kayaknya anak-anak seni kayaknya yang aneh mungkin karena itu juga. Iya gambar pojokan toilet. Nggak menarik. Gimana caranya lu buat menarik? Iya elah toilet cuman deh. Wah ya saat itu kita hari ngubah angle. Setelah gua sekarang baru ngerasa framing sebenarnya dia ngomongin. Setelah sekian tahun, lo latihan framing. Ini toilet dari sini segini, tapi lo geser dikit. Jadi lain. Lo turun, nah dengan 20 sketch setiap hari di kertas A3, itu ngelatih framing sih. Jadi kayak sekarang yang lihat, lo sepintas ngeliat ruangan dari sini kali ya. Langsung dapat kayak, lo udah ke-marking. Terbentuk ya pola pikir. Gue baru tahu faedahnya setelah puluhan tahun. Damn gitu maksud gue. Itu kayak semua pendidikan begitu sih. Iya. Kita jalanin kita ngamuk-ngamuk. Gue pengen gampar nih dosen lo. Lu ngajarin gue apa? Gue bayar kuliah, gue bayar. Mendingan gue nongkrong di mana? Garis sate. Sampai dekil-dekil gue di gambar perspektif horizon, pati celincing. Wah, nggak ngerti nih gue nih. Nggak ngerti nih gue nih. Udahlah, ikutin aja lah gitu kan. Nah itu banyak yang gugur. Sebelum masuk penjurusan, tumbang sih. Banyak yang kayak, boring nih sekolah. Gitu. Nggak ada komputer saat itu. Persis. Nggak ada komputer. Ada itu pun sangat jarang. Kantor gue baru tahu ya tahun-tahun. Gue lulus baru pakai komputer ternyata. Jadi emang ya gue ditolong oleh ketidakberadaan teknologi untuk manual itu ya. Manual tuh menyedihkan tapi membentuk gue kayak terbentur terjerembab. Nggak ada terjerembab. Terus terbangun gitu. Udah nggak ada bentuknya gitu. Tapi kan tadi ada resiko ya lo bilang ya Bu. Ya lo intens pada satu hal sampai nggak hanya cuman kaki aja yang kena basah, tapi seluruh badan lo. Tapi kan ada yang lo korbanin. Ada. Deal dengan itu lo gimana? Yang gue korbanin tadi akhirnya kayak gue tuh banyak melupakan hal lain sih. Gue nyaris dengan seniman banget karena kampus gue tuh membentuk orang menjadi independen seniman saat itu ya. Dan itu yang menurut gue akhirnya cenderung individualis terus masuk ke dalam karena memang kampus gue tidak sengaja membuat silabus pendidikan tuh bahwa lu harus jadi independen seniman yang lu bisa survive. Gue oke sih, gue setuju. Tapi pada saat gue main, gue mulai kenal hal-hal teman-teman gue di lantus gue main. Gue kenal alkohol mahal, nggak yang murah-murah doang. Terus akhirnya gue jadi banyak ngelihat sih. Mungkin gue udah nggak steril nih dengan pola pendidikan yang ada desainer, ada ini. Gue membuat terus gue langsung freelance kan. Gue menghargai pekerjaan gue. Gue harga sini kemahalan ya. Ini kemurahan. Akhirnya gue bisa memvalue apa yang gue kerjakan. Terus nggak mau ya udah, suruh di pitching. Ya, kok gue diadu gitu kan. Rasa kecewa itu ada gitu. Jadi gue nggak bisa seniman yang kayak gue bikin nggak suka lo tinggal. Nggak bisa tuh akhirnya. Karena gue gitu. Akhirnya ada pitching, ada apa yang
keberadaan gue atau gimana kita hidup itu banyak komponen yang menilainya, nggak cuma karena lo jago atau enggak gitu. Attitude juga ada, ya kan? Akhirnya, gue harus kompromi sih. Banyak sebuah elemen yang bisa membuat ini jadi mahal tuh nggak cuma karena memang bagus, tapi ada di sekitarnya. Ada di sekitar akhirnya itu sih, gue ketemu momen yang tepat, ketemu orang yang pas, bisa jadi gitu. Akhirnya gue jadi mulai netral nih antara jadi seniman atau pekerja jasa industri gitu kan. Kenapa gue akhirnya switch ke kantor? Yang notabene saat itu apa itu kerjaan duduk di depan belakang gitu kan, nggak ada yang nggak seniman banget. Nggak asik men, nggak gondrong gitu kan, nggak yang nggak rock and roll gitu, cuma kayaknya gue nyaman sih. Banyak regulasi, aturan yang harus begini, tapi secara finansial aman lah gitu kan. Gue bisa janji gitu. Ini yuk, oke bulan depan. Sedap. Kalau teman-teman berani. Teman gue nggak ada yang berani. Beli ini yuk. Belum tentu nih gue dapat. Gue jebol dulu nih, jebol apa? Tembok jebol gitu. Gue berani garanti. Karena kantoran. Karena gue mau bayar hutang pun, Mbak, kantin tuh bulan depan ya. Siap. Istilah bulan depan tuh nggak nunggu invoice cair itu. Tapi bulan depan gue gajian. Jadi kayak ini kompromis gue sama. Dan membalance juga ya kayaknya. Iya, membalance gitu. Jadi ya gue harus bekerja, ketemu sama banyak orang, dan ya kalau emang gue nggak oke ya fair gitu. Nggak yang, tapi ya di sisi lain yang teman-teman yang seperti itu, gue juga nggak menyalahkan itu sih. Dan gue sekarang juga kangen dengan momen-momen kayak gitu ya, ketemu teman anak yang di anak itu kayak gila, sangat independen. Iya, masih pameran. Ikan yang masih pameran tuh gue bilang anjir. Kayak kan kangen gue ada ya, pengen ngeliat teman-teman gue pameran, gue selalu datang. Kayak ngeliat, wah udah sampai di sini kalian. Udah 80 juta aja fotonya. Ada yang begitu kan. Anjir gitu. Tapi ya pilihan sih. Iya, itu pilihan. Pilihan, dan gue ngeliat dua-duanya bener kok gitu. Cuman saat itu gue memilih jalan yang lebih kompromi, dan akhirnya tadi masuk kantor, ketemu lo, nyoba banyak hal, even bukan kantor desain. Dulu kan saat itu Leboye, yang keren-keren kan desainnya, pengen banget, tapi kenapa enggak gue masuk di media gitu? Karena at the end semua institusi itu butuh desainer dan butuh orang seni gitu. Even kantor polisi juga penting. Lo nggak desain KTL, SIM gitu. Supaya tulisan polisi nggak beda-beda. Ada polisi, itu kan. Jadi kayak copywriter juga ada di semua tempat. Jadi kayak ngebuka itu bahwa di hotel pun juga bisa. Semua tempat akhirnya membutuhkan insan kreatif or art desainer apapun itu. Tinggal kita gimana ngebawanya aja sih gitu. Sisi keliaran lo masukin di klub 80s atau enggak? Itu kan kayak kesenimanan di situ. Keliaran gue di kehidupan sehari-hari aja. Gue masih liar sebenarnya enggak. Gue tuh bentuk klub 80s tuh hal yang berbeda, yang gue tuh pemalu orangnya. Gue pemalu parah. Makanya gue dulu bercita-cita menjadi seorang Taurus. Karena menurut gue Taurus itu adalah profesi gitu. Kita bisa menuju ke situ. Iya, kita bisa menuju Taurus kok gitu, dengan banyak milestone gitu. Gue tuh pemalu berat dan orangnya introvert gitu. Terus didaulat sama anak-anak jadi vokalis di klub 80s. Gara-gara pada nitip alat. Iya, ngobrol-ngobrol apa, terus saat itu beritanya menurut anak-anak dicari vokalis yang paling ganteng di kampus. Macan kampus kan. Gue kebetulan dapet predikat abang terganteng. Bisa dilihat di perjalanan nikah aja gitu kan. Udah deh, gue lah gitu. Intinya lepas nyanyi nggak bisa, udahlah. Wah, beban banget nih gue. Tapi satu sisi gue ngeliat gitu, kok gue deg-degan terus ya kalau mau main manggung. Kalau gue ada deg-degan, tandanya ada sesuatu gitu. Kalau orang udah nggak ada deg-degannya, kayak biasa gitu, kayak nggak ada. Nah, nggak ada gairahnya gitu. Gue deg-degan, takut ini. Itu yang membuat gue, ini gue orangnya pemalu banget. Gue orang yang paling di belakang. Dapat lu aja dulu deh gitu. Klub itu membuat gue bisa masuk ke depan dan mempresent apa yang ada di belakang gue. Jadi menurut gue, terus ternyata itu membantu gue ad-libbing juga nih saat gue bekerja di industri advertising, presentasi, as a frontman tuh kadang gue lakukan juga. Iya, menyampaikan sesuatu. Iya, jadi ternyata itu membuat gue jadi orang yang agak berani ngomong. Introvert yang berani ngomong? Iya, berani ngomong, berani di depan, berani. Wah, ini kalau gue mungkin nggak ikut sama klub itu, gue kan jadi orang yang juga ngomong aja deh. Gitu. Itu kayak, meskipun gue juga bukan orang yang paling tampil di depan, tapi maksud gue dibekali itu tuh menurut gue selain dari tadi popularity dan apa, tapi menurut gue bermusik itu salah satu
ekstrakurikuler gue untuk membuat gue jadi orang yang berbeda sih saat itu. Bukan berani tampil, tapi kayak gue harus mencoba sih apa yang mau mencapaikan apa yang, karena kalau nggak gue lagu nggak akan ngebawa nih gitu. Mempresentasikan apa yang sedang gue buat gitu. Itu pertama. Kedua, gue tuh dulu suka kalau ditanya kayak, betul gue tuh dulu ikutan kru band banyak juga. Kru band. Bantuin Naif, videoin zaman mereka masih baru-baru gitu kan. Oh, senior kan iya, ya? Naif itu senior gue di KJ. Terus gue nontonin Riff setiap minggu malam, gaul-gaul gue tuh di Lamborghini kan. Wah, anak band tuh gawat nih gitu kan. Saat itu cuma bisa gitu nonton malam minggu, iya, terus nonton jadi kru band tuh seneng banget, dari panggung videoin terus gue nih krunya Naif nih, iya gitu. Pakai kaos tulisannya kru. Iya, kru gitu kan. Lari-lari, sok-sokan gitu, apa yang diambil juga nggak ngerti lah. Pokoknya gue ada satu rombongan ya gitu. Itu kayak wah menarik ya gitu. Sampai akhirnya ya gue nggak sengaja, terus gue bisa tuh di posisi itu gitu. Dengan apa yang juga nggak sengaja gue jalurin gitu, kayak ngalir aja gitu kayak. Kita nggak pernah nyangka kalau kejebur di profesional lagi. Udah orang gue juga kantoran. Iya. Gue nggak pernah melihat. Kayak ekskulnya aja tuh. Iya, nggak pernah melihat kepikiran juga musik menjadi salah satu hal yang harus gue pertaruhkan sampai 25 tahun sekarang gitu kayak. Udah jalanin aja deh gitu. Ternyata kejebur yang menurut gue menyenangkan sih gitu, dan gue harus komitmen aja, nggak sengaja gue kejebur ya udah tinggal gimana memaintain sih gitu. Gue hitungannya ini bonus soundtrack lah gitu kayak menurut gue gitu. Kocak sih ya. Rap itu satu kecelakaan gue yang seru lah. Nah karena itu juga ada cerita menarik. Gue tuh dulu kerjanya bikin stand display di Universal Music. Oke, itu ya. Jadi kalau ada YouTube ya, kita bikinin pakai styrofoam, taruh di toko kaset tuh di Stara. Nah, gue tuh bikinin tuh available CD on cassette, pakai styrofoam digantung-gantung. Gue selalu pasang di semua store. Ada 9 store lah. Gue naik mobil pickup setiap malam, belum pasar taruh. Iya, 10 masuk gitu. Sampai ada akhirnya A&R gue itu Feby Lubis bilang, gue mau ngambil band nih. Gue udah bermusik sama Klapetis. Gue mau ngambil band dari KJ nih gitu. Apa ini? Gue dengerin ada yang lucu nih gitu. Dan Klapetis, hah, band gue? Gue diem aja kan, wah itu band gue. Jadi keyboardis gue naruh demo gue tuh sama ke Universal, tempat gue bekerja. Iya. Dan singkat cerita, gue rilis video klip nih ya, diputer lah di kantor Universal. Satpamnya langsung, Mas, lu biasa nganterin jam 10 malam naik pickup, sekarang udah jadi artis, gue selamatin sama Satpam. Dia mengingat perjalanan gue dari tukang itu menjadi artis gitu, padahal ini nggak sengaja. Kagak mas, kagak, iya gue iyain aja dong. Mereka seneng gitu. Yang biasa nganterin gue bantuin sekarang jadi artis gitu. Mana yang nerangin ya, susah ya. Ini nggak sengaja, cuman ya udahlah, iya mas, iya gitu. Jadi kayak ngerasa, ini nih gitu. Dari nol nih, dari nol. Ya kita nggak pernah tahu ya. Gue dulu nukang di situ, sekarang demo gue diterima, terus mereka ngerasa, wah lo benar-benar. Ya apapun itu, ini memang kecelakaan yang menurut gue punya privilege saat itu sih. Nggak semua orang tuh bisa tembus major label. Lo Universal pertama ya? Universal, lumayan tuh major label luar yang dimana orang kadang-kadang saat itu beradu demo puluhan dengan yang lain, belum tentu didengar sama label gitu. Kita diambil. Kita nggak sengaja karena mereka pernah nonton kita dandan, gue tuh dandan dulu kalau manggung tuh, kayak bebancian lah gitu. Menutup introvert lo atau? Nah itu akhirnya kayak selain kedua juga gue kalau nggak gila sekalian nanggung sih. Gue ngapain lo capek-capek? Kalau gila-gila sekalian, karena anak-anak gue tuh gila semua ya. Kampus gue membuat jadi gila, jadi kayak lu kalau nggak lu jadi nggak gila gitu. Sayang. Sebut siapa aja dulu yang gila bareng Itong, Vincent, Clifton, Desta sama Vincent. Berlima tuh. Itu ya gilanya kita jangan nanggung sih. Kayak kita selalu diajarin, lo harus create sesuatu, lo harus bikin sesuatu yang beda, total lah gitu. Jangan basah kaki doang, badan semua. Jangan bikin malu, karena lo kalau enggak, lo pulang orang nonton nggak akan recall di kepala lo gitu kan. Oh ya udah musik, tapi nggak, anjir, wah parah. Nah harus ada, wah anjing. Nah itu sih kayak, lo harus bikin di karya pun sama. Iya di karya juga sama. Lo harus bikin sesuatu either itu baru atau yang jelek banget atau yang bagus banget. Tapi dia kata orang gitu. Anjir, hancur banget. Ya paling nggak dianjirin gitu. Iya. Tapi anjir keren banget. Antar. Kalau enggak, ya udahlah. Udah. So-so lah. Ya. Nah itu yang anjir. Harus anjing sih. Dan gue melihat kakak-kakak kelas gue dulu pernah bikin kaos gambar anjing. Apa ini maksudnya? Kami memang anjing. Gue pikir dia penyita dog lover gitu ya. Ternyata. Mereka state kalau ya lu harus anjing dalam semua hal gitu. Karya lu anjing banget. Oh gitu. Gue nempel bahwa gue harus jadi anjing sih. Oke. Lo bandel sekalian. Ganteng-ganteng sekalian,
keren sekarang anjir kan, sekalian, jangan total. gitu. Total, karena anjing itu jadi kayak barometer. Lo juga anjing bau banget. Ya, terus lo dicap, meskipun maaf nih buat pecinta anjing nggak selamanya anjing itu bau ya. Ntar di suul lagi nih. Anjing keren banget, anjing hancur. At least anjing lucu banget. Nah, itu sih. Jadi kayak itu Goals sih ya kayaknya. goals, jadi harus total. Nah, itu mereka ngeliat konsep, karena band gue tuh punya konsep, meskipun ya imagery-nya bagus lah gitu. Dan saat itu Universal belum ada, Warner udah ada, Naif udah ada, dan mereka ngambil kita sebagai satu band yang lucu-lucuan ya, gitu. Suatu yang unik gitu. Ya udah, kita diambil karena konsep sih. Iya, konsepnya masuk dan waktu itu Belum ada. agak beda ya. Betul. Dan akhirnya semua label punya jagoan lah. Ada di Upstairs, ada Naif, ada kita, siapa lagi tuh ya. Banyak lah band-band yang unik-unik itulah. Iya. Dan satunya emang banyak dari KJ sih, nggak sengaja. Sampulnya albumnya nggak anjing ya, tapi cewek cantik kok. Wah itu. Anjing juga nih Anjing sampulnya. sih, anjing tuh. Saat itu kita ditanyain, kita nggak berani ngerilis ini sama labelnya gitu. Iya, Takut karena nih gue. ada masih itu Iya, sensitif lah. Tapi Ntar lo lihat ya gambar albumnya. sampai sekarang banyak yang nyari tuh. Ini anaknya di mana? Pengen sih gua siang nemuin. Ayo, gua pengen ke tali kasih aja, tali kasih. Satu anak SMA di sebuah SMA dan model juga. Dan gokilnya kok mereka mau gitu ya. Tapi satu kan belum ada kayak sekarang ya yang open BO. Itu bukan open BO. Bukan. Emang saat itu mungkin dia oke aja gitu. Ya udah, kejadian lah gitu. Cuman wah legend nih cover zaman tahun itu tuh kalau Berani banget lah untuk lah ukuran SMA, zamannya. Ya. bodoh. Tapi ya udah kenang-kenangan lah. Kayak tadi lagi bikin yang anjing aja sekalian gitu. Jangan nanggung lah gitu. Kocak sih. Itu kocak sih. Tapi dari situ kan lo pernah bilang ya, gue pernah denger lo kayak nggak suka atau agak nggak nyaman dengan lagu yang sangat populer itu Dari Hati. Kenapa? Iya. Apa itu menyita energi lo untuk harus tampil terus atau apa? Itu lagu yang paling populer kan? Lagu yang populer yang paling menghasilkan. Waktu itu kapan gue pernah nyetir radio langsung gue kirim ke lo Iya, kan? gue bilang, Ini aduh, ingat. sampai sekarang tapi gue udah kadang-kadang, aduh, kalau di setiap karaoke itu, dari hati, aduh, gue selalu haduh gitu. Aduh, karena orang emang malas. Gue jujur, gue banyak teman-teman malas mendengar lagu itu. In other side ya, bukan berarti gue. Tapi gue akui lagu ini yang membuat Klapetis bisa Naik. terbang ke mana, pelosok, ke Tomohon, ke Tanjung Redep, kemana, sampai dibukain sama bupati lokal. Sesuatu yang lo nggak mungkin bisa Betul. datangi ya. Dulu gue idealis gue adalah gejolak awal muda, main di kota-kota besar, di mana market gue memahami era 80s seperti apa, tren seperti apa, cult seperti apa gitu. Tapi di daerah-daerah kecil tuh apa ini danan-danan nih bebancian nggak paham gitu. Apa ini George Michael nggak Boy George nggak paham gitu. Jadi tapi ya buat imagery band gue bagus image-nya gitu. Tapi untuk jualan kita bukan band yang mencetak jutaan kopi dan hits. Tapi untuk sebuah publisitas ini gimmicknya bagus banget gitu. Jadi emang band tuh dulu yang di label gua yang cari duitnya Elemen. Gue yang ngabisin duitnya. Elemen yang ngumpulin duitnya, lo buat diempanin. Saya bikin video klip pakai film. Ayo sikat gitu gua. Oke juga, siap. Ya emang gua tuh kayak bukan dimanja tapi kayak masing-masing punya objektif masing-masing ya. Dia untuk yang menggait jualan. Kan labelnya kan mengalami sebagai ekosistem bareng betul, kan. dia harus punya. Jadi sorry to say, satu mungkin dia kalau ada band yang cewek juga diambil. Iya, dia jualan banget. Ini yang segmen tertentu. Jadi dia harus melengkapi squadnya dia gitu. Nah itulah gitu. Jadi kayak kita tuh udah unik, nyeleneh, ugal-ugalan. Anjing banget. Anjing banget. Terus disuruh bawain kita punya lagu Dari Hati. Aduh. Yang saat itu mindsetnya kahitna nih aja. Tapi dipilih sebagai single pertama. Wah, kan anjir nih kan. Jadi Anton Wahyudi tuh dulu MD-nya Prambors kan, MD-nya kita juga. Gue pilih Dari Hati deh buat single ketiga. Anjir, bilang. Kita dulu bikin itu memang di challenge. Lo bisa nggak bikin lagu komersil pop-pop gitu? Oke. Sama Anton Wahyudi. Dia pernah di Motion juga kalau nggak salah. Iya, di Motion juga. Di mana? Terakhir. Bisa kok gitu. Yang kayak lagu-lagunya menye-menye bikin itu. Kayak piano doang. Reference kita adalah Somebody-nya di Page Mode. Tapi jadinya Melayu banget ya. Nah, ternyata pas dijadi bisa. Dan kita nggak expect lagu itu dijadikan single pertama. Gue pikir sampai kita berdebat. Kita tuh mau muncul sebagai apa nih setelah yang bingar-bingar dandanan gini kok begini kayak kita bingung dandanannya mah jazz kayak gitu. kontradiksi dengan apa yang lo mau tampilkan. Iya, album ketiga kita mau ngapain gitu kalau cuman begini gitu. Wah, nggak bisa. Energinya nggak ada di lagu gitu. Nggak yang power gitu. Udahlah, Indonesia tuh suka nih kayak gini-ginian.
ya udah berdebat kita kalah suara. Lagu itu Akhirnya nego lah. Nego, ya udah deh. Tapi yang keduanya ini ya single kedua ini ya, kita udah milih yang ini ya. Oke, nggak apa-apa gitu. Deng, meleduk lah gitu. Kalau kata Phil, meledak, dak gitu kan. Wah, cuman kita bingung gitu. Ini kan gua sama kita bener. Ngapain? Iya. Jadi kalau itu mereka istirahat ke belakang minum apa gitu. Bang, sekali dua kali, oke lah, lama-lama bertahun-tahun semua orang minta dong. Udah kekawinan aja. Dari hati Mas. Dari hati ya. Dan itu mengalahkan apa yang sudah kita bangun Gejolak Kaula Muda itu kan. Yang sudah manifest kita di situ. Jadi kayak wah anjir nih. Lepas dari masalah kita juga dari awal sudah bukan ini ya. Bukan kita nggak menghargai karya kita, tapi kayak kayak iya nggak sih ini kita beginian gitu. Masa gini sih gitu lah. Kayak bertanya-tanya tapi kayak ya tapi udahlah gitu. Akhirnya ya perjalanan 10-an tahun aja kita ngejalanin sih dengan yang tapi ada lesson learning nggak lo? Itu kan kayak gini, kita kan merencanakan sesuatu, tapi ternyata publik atau respon orang bisa jadi sangat berbeda. Bener, itu yang gue, ya gitu, kan itu yang gue bilang, kita kompromis sih, bahwa kupingnya radio sama kuping kita maunya yang lagu yang kita suka aja. Saat itu gue mau bikin nggak mau, terserah lah. Lo nggak suka ya nggak usah didengerin lah, simple lah. Seidealis itu. Bikin musik, faktanya enggak. Vokalisnya harus di depan, berjajar 5 orang biar ketahuan ini yang main gitar. Kalau dulu kan gitu kan, berjajar gagal. Gak ada, kita nggak mau. Terus yang ketahuan yang nyanyi siapa? Udah, nggak usah deh. Produser marah dong, masa sih? Dia punya konsep kan? Iya, gue punya konsep. Video klip juga harus ada orangnya main musik. Gak ada main bulu tangkis. Kayak, ya udah gitu. Gue nggak perlu dikenal sebagai penyanyi dan kita pokoknya ini band berlima, serah deh mau tukar-tukaran apa gitu. Dari industri musik saat itu nggak bisa. Karena nggak lazim. Nggak lazim kayak vokalis ya lo harus pegang mic ini, gitaris lo harus begini dan itu berjajar wayang gitu. Jadi orang tahu. Video klip juga sama gitu, performa. Aduh, gue bilang. Ya kita nggak deh gitu, kita nggak di sini kayaknya gitu. Ya udah, tidak menormalisasi itulah gitu. Kita bandel, balelo lah gitu. Ya tapi kita serahin semua yang orang-orang yang mau ngerjain gitu kayak lo kerjainnya bebas deh gitu. Ya beberapa peluru kita menghasilkan sih. Video klip menghasilkan. Apa ya? Yang badminton itu. Badminton itu juga jadi video klip of the year MTV gitu kan. Terus sampai sekarang pun masih bisa ditonton untuk dijadikan case gitu. Maksud gue 25 tahun tuh archive ya. Tapi pada saat itu dijadikan diskusi itu menurut gue pasti ada sesuatu di karya ini gitu. Dan itu sih yang menarik pada saat kita ngerasa bahwa ada orang lain yang bisa melihat kita lebih kenapa nggak kita percayakan ke mereka gitu. Karena saat itu kita yang belum juga akan jadi bagus sih. Kalau gue yang ngedesain atau gue yang membuat apa yang gue bikin gitu. Belum tentu, tapi point of view orang lain di seberang akan melihat lu begini deh. Udah kita pasrah. Saat kita memasrahkan tuh jadi kayak anjing gak kebayang juga gue gitu. Pecah sih gitu. Nah, itu padahal lu punya ego yang harus melakukan sesuatu. Dan gitu. Akhirnya gue ya itu sih kenapa desainer harus ke sini, harus ke desainer, harus ke coloring karena semua orang punya masing-masing ya. Saat kita mengikuti itu menghargai profesionalisme terus expertise orang akhirnya ya mungkin kita bisa lihat di situ sih. Tapi kalau all in ya bisa aja. Tapi ya so-so lah gitu. Tapi sampai sekarang kan ini 25 tahun ya klub. Iya 25 tahun enggak sengaja. Meskipun anggota makin menipis gitu kali ya. Cukup 2 kalau katanya era-eranya order kok cukup. Dan baru rilis Senja ya? Senja. Itu soal refleksi pribadi ya? Iya, enggak sengaja. Senja tuh bukan anak senja tapi kayak pada akhirnya tuh kan dulu kan bikin lagu saat kita punya pengalaman yang menarik akan jadi menarik. Iya. Sakit hati, bandel itu menjadi karya energi yang bagus itu. Tapi saat hidup lu udah happy gitu. Udah nyaman, tenang. Lu mau bikin apa? Lagu gak ada keresahan. Iya, enggak resah. Sediman kan harus resah. Kita juga sama lu membuat suatu mengalami dengan keresahan, terus kita harus membuat solusinya dengan cara yang berbeda gitu kan. Nah, itu proses kreatif. Tapi kalau kita sekarang udah nyaman, tenang gitu. Kita udah enggak sensitif gitu. Udah ya, udah gitu aja. Nah, apa ya karya-karya lagu apa yang kebetulan juga kita juga nggak 100% di musik gitu kan. Maksud gue akhirnya ya satu gue ulang tahun nih, biasa Taurus ya. Ada gue menjadi. Gue sama dia tuh beda sehari. Dia lo bulan tanggal 7 ya? 7 Mei. Gue tanggal 6. Tahunnya sama. Sama. Jadi kayak emang tadi gue bercita-cita menjadi Taurus. Dan cita-cita tercapai. Iya, tercapai pelan-pelan gitu kan. Gue ceritain sama. Pelan-pelan. Banyak. Iya, banyak orang tuh kayak ngeliat
kapok nih sama Taurus. Beberapa pendahulu gue yang Berelasi dengan berelasi Taurus. gue berkontraksi. Maksudnya ada beberapa yang kayak mereka menceritakan ke orang lain, mencurahkannya ke buku bahkan. Dan ini kayak Taurus tuh ampun-deh gitu. Ya, gimana gitu. Ya nggak tahu lah, mungkin mereka kurang sabar aja. Kayak gitu sih, jadi kayak gue ulang tahun terus kebetulan Tong, bikin lagu jangan yang lompat-lompat nih. Kenapa? Kayak udah gak ada tenaga nih. Kan gitu kan. Udah capek nih gitu. Ya udah, yang santai aja ya, kayak sesuai. Akhirnya dicari itu ya. Wah, pas nih. Ya semua orang tadi bakal istilahnya bukan menua gitu. Kalau lo udah deal sama itu, ya udah, tinggal rencana yang belum kejadian ya lo harus adjust sih gitu. Nggak bisa lo paksain ke sana. Jadi kayak lo harus kompromi sama waktu yang ada. Ini yang tadinya gue juga sepedaan, sekarang olahraganya kayaknya sudah berenang sama lari deh nih. Jangan yang endurance gitu ya kayak. Ya udah, jadi kompromi sama situasi, tapi tetap olahraga kan ini, bukan lo mengganti nggak olahraga gitu. Lo tetap olahraga, tapi coba deh yang sesuai. Jenisnya yang beda. Nah, akhirnya ya udah bikin aku deh gitu tentang satu buah. Saatnya kita akan menua, lo nggak perlu melawan gravitasi gitu kan, kayak gitu deh. Gitu deh. Jadi terus collab juga sama Never to Live segala macam. Ya iseng-isengan aja sih, sebenarnya kayak 25 tahun kalau nggak dirayain sayang sih gitu. Oke, itu momen lah, ada momen kita harus merayakan, ngasih tau orang juga gue masih berdua, ketimbang namanya nanti gue jual jadi kafe itu club 80s itu kan, gue tawarin sama grup-grup F&B, iya kan. IP ini mau bikin club 80s keren nih, gue udah kebayang konsepnya nih. Pub yang 80-an. Makanannya 80s, terus modelannya kayak serve pelayan-pelayan juga aja gitu. Bajunya warna-warni pakai badannya pakai roller skate ya. Udah keren sih. Kebayang lah. Iya, kebayang. Aib udah dipegang kan? Ayo gimana kita buka opportunity bisnis ini. Tapi sebagai pribadi, dan lo kan masih sebagai ya senimannya adalah, lo ngerawat keresahan lo gimana, Bu? Apalagi sekarang situasinya udah kayaknya aman-aman aja semua nih. Iya, ya makanya gue selalu bertabrakan sama banyak hal gitu. Itu emang by design, sengaja iya, untuk kayak itu. gue menabrakkan diri ke hal-hal yang sebenarnya gue udah cari sih. Kalau gue kayak tadi, Bu, lo udah kerja di sini tapi masih mau ke sini gitu. Ngapain sih lo gitu? Sama saat gue kemarin itu gue udah 20 sekian tahun di advertising, terus gue ditawarin masuk ke e-commerce Bukalapak saat itu. Sebuah sama yang wah, semua orang anak muda startup. Oh, itu persis tahun 2000 dulu ya? Iya. Lo di startup. Iya, startup sekarang. Gue ditawarin masuk sama Zaki. Sama Zaki ngobrol-ngobrol, gue pengen, wah, ngapain Zak gitu? Gue mikir ngapain gue di sini gitu. Gue udah di advertising udah enak, terus pindah ke brand. Brand yang gue orang kelima di Bukalapak, tertua. Termasuk inilah founder gitu. Atau founding fathers lah. 33 tahun, satu tuh Wilix 29 tahun, semua CEO levelnya tuh di bawah 35 lah gitu. So ngapain gue tua nih Zak gitu. Ya banyak hal yang bisa lakukan lah gitu. Ya gue pas gue masuk perusahaan tech company. No, kebayang gak sih lo? Dan ID-nya nomor 5. Iya, gue kebayang gue yang biasa berangasan begini masuk ke tech company. Perusahaan yang berbau data, teknologi banget gitu. Iya. Terus isinya anak muda. Ini semua orang saat itu suka banget masuk ke e-commerce yang lagi tren kan, 2000. Ya, tim gue juga banyak yang akhirnya kan? Pindah ke sana gitu. Terus gue dapet kesempatan, masa sih nggak gue ambil? Tapi gimana ya? Wah, gue bunuh diri sih. Gue bunuh diri kalau masuk kayak gue ngapain ya? Ini dunia anak muda semua kayak nggak nyambung gue. Gue pernah baca artikelnya siapa tuh? Arnold Schwarzenegger. Saat dia main di Conan the Barbarian itu kan. Dia tuh selalu pengen banget peran bukan yang bodybuilder tapi kayak kesatria gitu. Dan kesatria berkuda gitu. Nah, dan dia pada saat ditawarin sama produsernya, gue lupa produsernya siapa gitu. Lo bisa naik kuda, dia iyain bilang. Padahal dia nggak bisa. Karena dia mau dapetin peran itu. Since nanti gue bisa belajar dan gue baca itu anjir, ditipu nih gitu. Tapi bener sih. Dia men-challenge sendiri. Iya, karena kalau gue nggak ambil kesempatan ini, kapan lagi gue ditawarin masuk ke tempat yang isinya ada ribuan anak muda, semua pengen naruh orang tuanya, anaknya di situ, terus lo punya bangga banget kerjaan satu hasil karya anak bangsa gitu. Gue ambil deh resiko itu, meskipun gue masuk ke grup Telegram satu itu yang ngomonginnya data, wah gila, agak penting lo malah. Iya, gue orang yang terus gue harus ke setiap departemen, ke setiap tribe ngasih tahu. Apa yang lo kerjaan sih? Lo di komunikasi, di advertising, lo ngapain gitu? Gue mau menjelaskan, yang mereka taunya data, angka-angka gitu.
gue harus berstorytelling gitu. Iya. Dan gimana kita harus bekerja sama dengan mereka, ngebangun ekosistem kreatif di Bukalapak saat itu gitu. Dari nol gitu, gue cari orang apa untuk ngegedein internal kreatif di Bukalapak. Nah, menurut gue bunuh diri itu gue bilang bisa kok. Kata bos gue pun juga sama. Lo masuk aja ke grup WhatsApp anak data, IoT segala macam. Dengerin aja. Lo pasti akan tahu kok. Karena sebenarnya lo akan tertampar oleh di-feeding sama statistik apa ini. Wah kita down apa? Oh, panik gue sebenarnya tuh. Buset. Oh kita down apa? Oh saat down server kita ada. Oh, kita loss ini tuh. Wah gini, jadi kita growth revenue bla bla bla. Wah gue dalam 3 bulan pertama tuh meleduk pala gue tuh. Gak ada orang kreatif tiba-tiba ngomongin data dan semua segala macam, dan gue di kreatif marketing. Gue harus bertanggung jawab sama billing sama dan harus punya report gitu kan. Waduh. Ya struggling gue 6 bulan pertama. Tapi menurut gue belajar. Gue dapetin bonus combo banget sih. Kayak lo dapetin data, baca data, lo bisnis, lo responsible ke bisnis lo. Terus juga lo tahu dunia e-commerce yang lagi sekarang ini, jadi kayak wah gue dapet banyak sih. Jadi seimbang sih kalau gue cuma nggak tidur sampai jam 1 malam. Ini jadi kayak ini nih gitu, gue dapet ilmu yang gue nggak pernah dapetin di gitu. kampus atau di tempat sekolah. Gue dulu vendor gue production house, toko cat, toko kertas. Mas Lembu diundang nih acara pameran kertas, ada pameran toko pilok sih. Sekarang Google, Facebook, ya name it lah nama-nama perusahaan besar itu yang wah. Gua di umur sekian nih belum tentu dapat kesempatan kayak gini sih untuk belajar. Berapa lama dulu di Bukalapak? 3 tahun gue. 3 tahun. Awal-awal itu ya? Awal-awal banget. Ya pas Zaki mundur gue juga. Gue yang bikin acaranya Zaki mundur karena udah rahasia banget Zaki resign. Ini confidential apa Zaki resign. Gue resign duluan. Gue duluin 1 hari sebelum. Karena gue tahu duluan dia. Gue bilang, ya udah deh enggak. Tapi emang karena gue udah 3 tahun gue cukup untuk belajar. Iya. Gue irama startup Saat itu gue 3 tahun gue pengen bekerja yang sesederhana sih, bahwa gue harus compromise. Gue pengen punya waktu yang agak sedikit. Startup tuh runningnya 3 kali lebih cepat dibanding agency sih. Siapa bilang kerja di brand enak, kerja brand pelan? Oh tidak seperti itu Rudolfo. Tidak seperti itu Rudolfo. 3 tahun gue 3 tahun gue jam tungtang. Sampai gue cuti pun gue ngejar flight yang malam. Karena harus menyelesaikan. Harus bisa di reach. Kalau ada trouble. Apa gue harus bisa solve gitu cepet gitu kan. Jadi kayak dengan flight malam itu gue berharap mereka udah bertidur. Kita ternyata nggak juga tang. Di mana lo? Gue di pesawat pak. Tapi belajarnya adalah kenapa gue senang di startup yang isinya anak muda. Gue belajar berani dan belajar gila sih. Di usia gue takut bikin ini bu. Khawatir nih rugi deh gitu. Ini nggak dapet nih idenya. Anak-anak itu gas bu, gas, ambil. Tapi gas bu, gitu. Kayak gas gitu. Tapi besok salah, kita benerin lagi besok, perbaikin lagi besok. Ya gue ngebalance aja sih. Gimana bu kalau menurut gue nih, gue menjadi mungkin good cops-nya gitu. Tapi mereka bad cop. Tapi gue baru sangat berani. Lo remnya lah ya? Iya gue remnya, terus gue ngebalance. Tapi akhirnya gue jadi ngegas juga. Ikut ngegas juga? Akhirnya gue belajar bahwa mereka bisa laris seperti itu karena berani bikin salah. Gua bekerja di sekian tahun, gini-gini aja. Kayak anak kecil baru dilepas di sini nih. Mereka kan ambil makanan apa aja diambil tanpa takut. Mereka dan tumbuhnya cepat. Iya, mereka akan. Tapi pas saat kita udah gede gitu, corok lagi. Banyak pertimbangan. Itu yang ngebuat gua dan teman-teman gua mungkin agak lamban. Tapi di satu sisi kita punya penghitungannya matang gitu, masak gitu wisdom kan. lah kalau orang nyebut sekarang. Nggak ada yang salah gitu. Terus gue suka amazed sama teman-teman di startup yang baru 3 tahun, 7 tahun udah ya mereka punya running resiko yang tinggi gitu menurut gue. Dan gue masuk ke komunitas itu yang gila nih. Nggak ada takut-takutnya gitu, lawan bu, sikat, hajar gitu. Wah ini jadi gue kendor juga sih. Akhirnya gue belajar berani dan belajar dari kesalahan gitu. Dan kita meng-embrace sebuah kegagalan gitu. Gue acungi jempol salah satu beberapa leader startup yang kayak kenapa mereka bisa lari cepat. Ya karena begitu sih. Sprint gitu ya. Iya, resikonya ada cuman yuk. Nah ya gue akhirnya itu sih yang gue bilang. Anjir, gue kayak berasa bukan muda lagi nih kayak berandalan gitu. Kayak wah bahaya sih. Tapi menurut gue akhirnya
energi itu gue ketemu anak Dapet muda ya. yang nggak pernah takut, nggak ada takut-takutnya mereka. Coba data ini gagal, coba ini. Kita Coba emang lagi. capek kali ini. Tetap aja Iya, coba. udah ganti Bu dengan desain yang sama kita ganti bisnis berapa kali. Tapi menurut gue ya, oke, oh gini tuh cara mainnya, gini tuh mereka. Tapi kalau di-compare ke tahun 2000-an, sekarang kan startup juga dalam posisi yang kayak bubble-nya udah mulai agak Betul, pecah juga. kayak sunset juga nih kayak. Ah. Iya, iya. Dulu kan ada kegembiraan, ada perayaan luar biasa untuk startup. Betul. Sekarang kan juga ya Iya ya. lumrah lah, wajar lah sekarang Wajar, orang lihat ya. sesuatu yang biasa. Berani ngegas ya lu akan bensin boros gitu. Itu ada plus minusnya sih menurut gue gitu. Pemberitaan itu menurut gue ya jadi pembanding sih bahwa ada yang memang mereka menjaga aset untuk main maraton. Ada yang short term. main sprint gitu. Ada yang tadi gue juga pernah berstartup di daerah gitu, mencoba mengaplikasikan dengan UKM lokal gitu. Yang mereka mendapatkan investasi bukan buat mengolah tapi justru buat menggaji mereka sendiri, kan salah kan ada gitu. Kok orang gak jalan-jalan nih piye? Terus mau gaji. Mau gajian bahkan belum gajian. Nah, nggak ada yang salah jadi kayak. Iya, iya. Kadang ada beberapa yang mereka ngerasa, gue juga pengen gajian. Padahal kita lihat mungkin di awal-awal Harusnya startup founder tuh juga dapat tuh jangan dikip, Iya, puter terus gitu. Nah, dia sengsara banget. Betul. itu. Jadi siapa bilang para founder itu bertabur? Itu enggak gitu. Oh, Gua- itu dia enggak. Mereka pengorbanannya suffer luar juga biasa. gitu, suffer juga gitu. Nah, mental kayak gini kan gue mencoba untuk lucu nih kita. Yuk teman-teman yuk mencoba lah. Tapi nggak masuk. Nggak masuk. Kok nggak jalan-jalan nih katanya. Buat gajian apa nih? Ya udahlah gitu. Tapi ya menurut gue istilah startup tuh memang sempat menjadi sesuatu yang promising. Iya. Promising. Tapi saat gue masuk itu semua orang pengen masuk startup. Betul. Sekarang kalau gue liat anak-anak kantor gue gitu yang mana startup, karena Beda iya, respon karena sama ekspresi. kayaknya ada beberapa pengalaman di beberapa startup besar yang cukup dieksploitasi gitu kan. Terus Nggak deh. ya angle-nya lain lah. Pada saat kita ngomongin sistem, implikasinya adalah bangkrut. Padahal nggak juga gitu. Perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi itu bukan semata-mata sudah pilot, menurut gue ya. Iya. Gue pun mengalami proses Melakukan hal itu, yang melakukan sama. hal itu di tempat itu. Tapi memang yang gue rilis pun talent-talent yang baik gitu. Bukan talent yang tidak ada kerjanya. Cuman konteksnya adalah satu, kita nge-trim apa yang tidak ada konteksnya ke bisnis. Jadi penyehatan itu wajar. Alignment lah ya. Kita nggak hubungin lagi. menghancur kok. Kita justru pengen fit karena pada saat kita, analogi gue adalah, saat kita mau menikah kan, kalau badannya banyak lemak, pasangannya kan juga males ya. Lu nggak sehat hidup lu lah. Iya. Tapi kalau, makan udah sekali kecil ya, olahraga, badannya fit, slim, kayaknya gue ajak lari bisa nih gitu. Gue pengen nih menikah dengan kamu, gitu kan. Nggak ada lemak di badannya. Kita mencoba untuk menyisir nggak ada Lemak-lemak iya. itu. Agar kita berjodoh, punya Investor baru. investasi baru, kita lari lagi gitu. Jadi kayak, oke, pemahaman ini gue ngerti nih. Gini kali Pak ya, maksud iya. Jadi jangan takut. Yang kita rilis itu talent-talent juga kadang-kadang baik, cuman fungsi dan Tidak lagi departemen mereka dibutuhkan. tidak lagi konteksnya lah kita Tepat. perlukan saat ini. Next, kalau kita memang nanti sudah berjodoh, kita bisa tuh main hobi lagi nih, naruh Vespa banyak, sepeda, itu kan sekarang nih. Nggak di situ dulu. Lari aja deh yang sederhana gitu. Nah, pengertian itu jadi gue ngerasa bahwa nggak selama, dan talent-talent yang gue rilis itu pun tidak lama masuk tempat yang Tempat baru lain, lagi. ya. Karena memang mereka berbakat tuh. Jadi kayak sekarang mindset kayak, bekas kena penghentian pekerjaan. Nggak, gue nggak setuju kalau banyak yang bilang, waduh, ya dilihat dulu case by case. Mereka talent yang bagus dan nggak takut buat dirilis. Itu manajemen wise aja kan. Iya, Saat iya. dimana tujuan perusahaan beda ya. Wajar Squad sih, yang betul. nggak perlu untuk tujuan itu ya harus dirilis. Harusnya. Dan itu makin kesini gue rasa juga banyak orang menormalkan juga kok. Wajar lah. Makanya semua itu ada risiko kok. Gitu. Masuk di startup atau mau di korporasi, mau nggak aja lah gitu. Jangan takut. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Yang ngatur HRD sama Rezeki nggak salah alamat ya. Betul, jelas. betul. Karena yang ngatur lebih jago dari JNE. Ini betul. Nggak ada paket kembali tuh ya. Aduh. Kembali. COD ya. Aduh, iya. Tadi ngomong tadi analogi soal ya perusahaan fit kayak orang menikah. Boleh ngomong soal yang sangat personal. Apa tuh? Nggak ada personal di gue sekarang. Tapi sekarang single parent ya. Single parent Dan gua. 8 tahun terakhir. 8 tahun Gimana terakhir. deal dengan itu? Dan bagaimana itu semua terjadi sampai akhirnya
Lo Iya, gue lihat dari Instagram ini bapak yang sangat ideal. Oh, sudah. Atau Itu salah dia. gue baca Instagram. Iya. Pencitraan saudara-saudara, Anda tidak tahu ya sebenarnya. Sudah tidak tahu. Rodolfo mana sih? Dulu apa mana? Gak, gue apa ya, melihat tidak ada orang yang mau yang ada di titik berpisah gitu kan. Ya, tapi pada saat gue sudah berjuang untuk saat itu mempertahankan apapun caranya gitu kan, terus di satu titik lo ngerasa bah, iya nih, kayaknya nggak akan lanjut ya. Ini kan, lo harus tahu kayak kapan you have to stop atau kayak lo nggak, at least gue sudah berusaha semaksimal mungkin ya gue lepas juga. Ya oke. Plan gue adalah saat itu adalah oke, next stepnya apa? Action plan gue atau setelah gue ini kehidupan setelah gue divorce. Apa yang mesti gue lakukan? Gue langsung fokus ke sana sih menurut gue. Karena gue nggak mau terlalu berlama-lama dengan apalah menyalahkan apa saling itu. Enggak, gue justru stop. Move on lah ya? Move on dalam arti gue mengatur apa yang menjadi istilahnya next plan gue seperti apa. Ya gue langsung ganti baju, next gimana nih gitu kan. Gue harus gue bilang gue lumayan belajar tuh gimana ya, nggak gampang sih gitu. Cuman adalah momen dimana mungkin 6 bulan setahun pertama masih bergejolak ya, dalam artian banyak hal yang harus gue pelajarin kayak marahnya masih ada. Marahnya masih ada, kecewanya masih ada, terus putus asanya masih ada gitu. Apalagi gue juga lagi ada masalah juga di kantor gitu kan. Jadi gue tuh pas saat itu tuh gue memang berhenti gitu kan, berhenti dari pekerjaan. Dan gue akhirnya harus fokus untuk nextnya kayak apa nih gitu. Tapi pertama yang gue lakukan adalah gue harus ngebuat diri gue tuh happy dulu. Karena kalau gue nggak happy, gue nggak akan bisa apa yang gue lakukan juga tidak membahagiakan gue. Dan gue tidak bisa memberikan kebahagiaan ini ke orang di sekitar gue. Bisa mungkin teman kerja gue, anak gue bahkan gitu kan. Jadi gue harus nyaman. Bahagia dulu nih. Kayak lo mau menjadi istilahnya tukang minjemin duit, lo harus punya duit dulu. Kalau minjem, jadi gue harus bahagia dulu nih. Gue benar-benar happy, meskipun itu kadar happy-nya beda-beda ya. Tapi gue harus menyamankan gue. Gue baru bisa mentransfer energi gue ke anak gue, dan gue bisa melakukan apa itu dengan baik, dan itu baru gue bisa mulai. Itu 6 bulanan? Nah, 6 bulan setahun. Marahnya masih ada, tapi kan baru gue happy. Ya. Happy itu untuk urgensinya, gue harus save di sini dulu ya. Kayak gue harus pindah, apa-apa. Menata ulang. Gue menata ulang sih. Menata ulang, gue set up, dalam artian hidup gue, pekerjaan gue. Gue riset semuanya gitu. Untuk mempersiapkan, bukan masa persiapan pensiun, gitu, after divorce ini gitu. Udah. Habis itu gue mulai pelan-pelan gimana punya treatment ke anak gue ke psikolog anak gitu kan. Karena gue nggak mau justru sebelum anak gue problem, gue berbuat psikolog gitu. Tapi justru antisipasi sebelumnya untuk trouble, gue harus ngobrol sama banyak psikolog anak. Apa yang gue lakukan? Karena gue biasanya berdua nih gitu kan. Sekarang gue harus melakukan apa gitu. Nah itu gue diketahui kisi-kisinya banyak teman-teman gue yang ngebantu gue parenting. Bahwa lu harus ini. Jadi gue fokus ke gue nggak peduli apa yang terjadi. Udah, lu harus begini, tapi anak lu harus begini. Jadi gue dibantu sama teman-teman gue yang mungkin udah expert dan ngelihat dari sisi dia kan dia lecture juga banyak tuh kan. Akhirnya gue lebih fokus ke situ sih, mempersiapkan gimana anak gue juga nyaman sama gue, dan pelan-pelan lo harus ngasih tahu sih bahwa keadaan ini situasi kayak gini dan nggak ada yang salah dengan itu. Anak itu usia berapa waktu divorce? SD nggak usah 7 tahun. Masih berat ya untuk memberitahu sebenarnya. Bahkan nggak tahu gitu. Dan juga gue nggak tahu apakah dia juga mendapatkan informasi dari sebelah sana gitu. Gue pikir intinya gimana caranya dulu nih gue dan anak gue, karena waktu gue sedikit kan. Karena gue dapat jatuh tuh weekend doang gitu kan. Nah, jadi gue harus memanfaatkan di weekend itu lo benar-benar punya waktu sama dia untuk mengganti ketidakberadaan lo selama lo nggak ada di sana di rumah gitu. Itu yang gue lakukan sih. Akhirnya gue memang nggak percaya mana ini. Jadi gue setiap weekend tuh sama gue sampai sekarang gue selalu punya momen sama gue tuh untuk kemana kayak apa aja. Even cuma berdua doang di kamar nonton TV ya. Intinya tuh momen gue sama dia gitu. Itu yang gue lakukan. Setahun marah, 2 tahun sudah mulai benci. Jadi kayak makin lama ya gue harus ngerasa bahwa gue harus merilis, ngapain gue menahan emosi itu. Karena fokus gue adalah gimana anak gue juga. Kalau gue nggak happy dan gue marah, anak gue ngerasain energi marah gue dong. Ya, persis. Gue jadi kayak ngomong apa anak-anak, gue ngomong sama ibunya, gue harus menjauh. Ngapain gitu? Gue harus ngasih tau bahwa welcome. Akhirnya tahun kedua tuh gue udah bikin grup WhatsApp sama ibunya. Gitu. Bertiga gitu. Ya lo namain family. Karena emang ini family gitu, nggak ada bedanya gitu. Yang bedanya cuman kadang-kadang gue nggak tidur bareng, tapi gue ke rumah ibu ke rumah tuh sama aja. Dan tahun ketiga tuh gue udah bener-bener
bukan normal tapi kayak ya udah ngobrol, udah punya momen bersama ulang tahun. Itu gue semenjak itu gue selalu punya momen ulang tahun bertiga, buka puasa, lebaran. Selalu. Gue selalu. Itu family ya. Family. Karena gue lihat bahwa ya itu family itu nggak cuma ada di grup WhatsApp. Buat gue itu benar-benar harus gue aplikasikan sih. Di momen, jadi gue kayak graduation apapun gue harus punya momen. Jadi gue nggak mau ngasih signal ke Samara kayak lu nggak beda bedanya sama anak-anak lain gitu. Lu punya frame yang di momen-momen terbaik lu sama kita bertiga kok. Oke. Cuman kadang lu perlu bersabar untuk menunggu gua bertiga ada. Gitu aja sih. Jadi kayak lu punya momen ke ulang tahun? Ada. Lu mau punya ulang kita buka puasa? Wah ada. Lu mau pergi oh bisa gitu. Gue mau menaikkan eskalasi juga sih sekarang itu. Yeah. Since gue juga pengen punya rencana, yuk liburan bertiga gitu. Tapi pelan-pelan, intinya. Iya bersamaan dia tumbuh. Betul ya, dewasa, apa yang lo butuhkan gitu. Jadi gue cuma mau ngasih rasa percaya diri bahwa nggak ada bedanya lu sama anak lain. Cuman kebetulan aja ibunya sama bapaknya nggak sebenarnya. Tapi kalaupun memang kita bersama, suasananya akan terjadi sama. Ibunya sibuk, bapaknya sibuk. Sama aja. Jadi no worry gitu. Itu aja menurut gue cuman kebetulan aja istilah itu menjadi satu buah marking. Dan itu kan dulu kayak zaman gue, wah anak broken home kayak apa ya gitu ya. Gue nggak pernah, anakku jadi anak broken home gitu. Kan istilah dulu ya, zaman dulu. Baru gitu. Cuman kalau gue ngeliat, broken home itu diciptakan karena memang tidak ada kerjasama yang baik di kedua orang tuanya. Jadinya anak itu mau kemana ya gitu. Gue nggak mau itu terjadi sih. Oke, gue nggak cocok sebagai suami istri, tapi sebagai ayah ibu harusnya kita bisa anaknya. Gitu. Jadi tidak mau mengulangi kesalahan yang kedua. Gue sama ibunya berusaha untuk ngejar apa yang menjadi kekurangan atau keperluan mereka sih gitu. Jadi menurut gue yang gue lakukan sekarang itu proses sih. Bohong kalau semua orang nggak marah, perceraian itu masih marah. Ya, marah, kecewa, ngerasa gagal itu banyak. Cuman yang kita perlu apresiasi ke gue juga mungkin ke ibunya, seberapa lama lo bisa melihat ini dan kembali ke track yang normal gitu. Karena kalau berlarut-larut, ya kasihan juga. Ya. Waktu berjalan gitu. Gua berusaha untuk secepat mungkin mengembalikan track gitu bahwa ya gua harus rilis dan ya istilah healing tuh gua harus punya treatment sendiri untuk bahwa ya bukan gua menormalisasi, tapi ini adalah kayak pertolongan atau semacam modul yang gue harus bikin gitu. Jadi modul sama-sama belajar juga ya. Modul parenting gue sekarang begini nih gitu sama ibunya Samara gitu. Jadi mungkin orang punya parenting lain, gue punya parenting yang berbeda. Intinya kita semua juga pengen tumbuh kembang anak itu penuh kasih orang tua, penuh pengawasan, mereka juga nggak kurang satu apapun. Itu sih sebetulnya. Meskipun situasinya sudah terpisah. Iya, sudah terpisah. Jadi gue mencoba untuk belajar, ya kalau memang nggak ada, kita cari plan B. Plan C gitu. Karena keluarga-keluarga yang normal pun juga tidak memiliki privilege waktu menurut gue ya. Kadang-kadang juga sama aja kok, cuma kebetulan aja kita sudah ada istilah divorce, tapi banyak keluarga-keluarga lain yang juga masih satu tapi sebenarnya penanganan spirit divorce. Nyaris diambang, tapi gue bukan mendoakan, tapi keadaan menurut gue kadang tidak seberuntung gue, teman gue, tapi juga mereka kadang-kadang tidak seberuntung gue gitu. Lo gitu kemudian mendefinisikan family itu apa, Bu? Kalau tadi kan lo ada WhatsApp group yang kasih nama family. Kalau dalam konsep masyarakat kita, family kan bapak ibu tinggal serumah, nama keluarga. Gue tuh kayak lebih ke progresif sih, kayak family progresif tuh kayak it's okay kita harus beli makanan dari aplikasi ojek gitu, nggak masak tuh kayak nggak apa-apa gitu. Gua bisa membantu lo ke salon, kenapa enggak gitu? Enggak selamanya ibu gitu. Jadi kayak peran ibu sama ayah tuh, kalau zaman dulu ibu ngurusin dandan-dandanan, ayah ngurusin motor-motor, enggak juga sih menurut gua gitu. Itu konstruksi sosial sebenarnya. Gua diskusi masalah menstrual sama anak gua gitu. Jadi kayak karena gua ngerasa gua harus menjadi ibu saat dia sama gue. Dan saat Ayu sama Samara, dia harus menjadi ayah. Jadi dia harus double peran. Gue pun sama. Jadi kayak gue melakukan kayak lo mau nanya anaknya sungkan, lo mau beli baju dalam nggak? Kan gue kadang-kadang kayak nggak sama Caca aja gitu ya udah. Gitu. Oke kalau gue jadi tapi gue harus ada berperan itu ya. Harus mencoba kayak ya gue tanya Cas urusan kayak gini, kayak kemarin dia baru menstruasi gitu. Gimana ya? Ya gue nanya Kak siapin pembalut kalau di rumah gue ini. Ya beliin yang aku beliin. Jadi gue juga harus ngerasa nggak asing lah sama hal kayak gitu. Kan sekarang ada isu kalau parenting tuh ada fatherless, motherless itu. Iya, lo berusaha menyeimbangkan kebutuhan anak lo ketika lo
sebagai ayah tapi sekaligus sebagai ibu kan kalau karena di 7 tahun terakhir kan gue melakukan peran itu. Biar bagaimanapun juga gue kan kembali lagi ke Taurus ya. Ditanya gue bisa masak, iya, bisa nyuci, iya gitu. Jadi kadang-kadang gue juga pengen memanifest anak gue dengan apa yang gue rasa ini baik juga sih gitu kan. Jadi kadang nggak selamanya urusan masak juga urusan harus dari ibu gitu kan. Selama gue ngerti dan gue rasa ini baik buat anak gue akan kasih tahu, masak ini dong boy, ayo gitu. Sama mungkin ibunya, anterin ke ibunya juga kadang melakukan hal laki-laki gitu kayak ke montir, ke bengkel apa. Jadi kayak menurut gue progressive family itu menurut gue ya harus lebih agile sih. Ya. Nggak yang dan lu punya model sendiri untuk itu. Iya, karena akhirnya divorce nggak divorce, keadaan tuh juga akan berubah kok. Kayak dulu apakah kita selalu menggadang-gadang, makan malam di meja makan gitu. Nah, sekarang kayak nggak ada. Kayaknya ini. Cuman di sinetron aja. Iya gitu kayak kepunyaan Rampun Jabi sama MD yang paling banyak tuh. Ya kan gitu. Jadi kayak kita nggak pernah tahu waktu, tapi akhirnya hampir sama gitu kayak gue juga yang sudah jadi kayak. Modulnya. Terus dan gue nggak tahu rumah dulu ada namanya ruang tamu, kan? Sekarang hampir nggak ada. Sekarang nggak ada ruang tamu, langsung masuk dapur. Ini, gue ngeliat ada function yang sudah mulai tidak di apa ya, bukan sudah mulai dikurangi, disehatkan kayak ngapain ruang tamu datang ke RT minta iuran sampah gitu. Teman semua yang datang ke situ langsung ke dapur orang. Ya masak ngopi. Iya. Dulu ada rumah ada gudang, sekarang ngapain pakai storage gitu. Jadi kayak banyak hal yang dulu kita lihat sekarang juga udah enggak. So kita harus ngelihat sih kayak lu berpikiran juga semodern itu, kita juga harus ngikutin anak-anak kita juga agile sih sama keadaan. Enggak, karena kalau gue sih sebenarnya cuman gimana anak gue ini nanti bisa hidup tanpa gue sama ibunya sih. Oh, itu goals sebagai orang tua. Iya, memang. karena gue nggak akan bisa nemenin. Jadi kayak ada gue gitu. Gue justru takut satu saat gue tidak memiliki kemampuan fisik untuk jagain dia gitu. Dan pertanyaannya adalah apakah gue siap anak gue sendirian? Kalau gue nggak bekelin yang gitu. Dia bisa mandiri. Iya, karena sama gue sih gampang, sama ibunya gampang. Tapi ini sih PR gue sebenarnya. Karena gue yakin ada hal yang gue tidak bisa menemani dia. Dan ibunya juga tidak bisa menemani. Nah, dia harus mengambil keputusan. Apalagi anak ini sudah kasarannya tunggal nih. Gue harus mendesain anak ini sebagai anak tunggal. Mau nggak mau sekarang. Yeah. Misalnya kayak uang jajan, lo mau beli, lo ngambil keputusan. Jangan gue. Yang itu latihan kecil-kecil untuk dia kalau suatu saat nggak terdampingi atau nggak bisa ada orang tua terus dia bisa mandiri. Kakak suka yang mana? Ini uangnya harganya ada. Keputusan diambil. Iya. Pesan gue sebenarnya cuma itu sih. Ya kita berhadiah goodie bag. Obrolan kita nanti. Kayak lu yang bayar deh, jangan gue yang bayar. Ini duitnya. Lu mau beli apa? Kamu ngatur. Tanggung jawab juga ya. Gue ngerti itu karena suatu saat anak ini gue nggak tahu apakah nanti gue menikah lagi, terus kita punya kakak gitu kan. Tapi at least gue belajar dari teman-teman gue. Gue dari awal udah didesain jadi anak tunggal, Bu. Jadi gue udah pede buat ngambil keputusan. Oke, berarti gue juga mencoba. In case nanti dia punya adik atau kakak sambung, paling nggak dia sudah jadi cewek mandiri. Gue tidak merepotkan karena gue dari awal udah tahu gue kalau memang kayak kemarin gue di rumah, aku maunya putih semua kamarnya. Oke, kasih desainnya di sini, lu yang bikin. Terserah, gue nggak ikut campur. Kastil kamu nih, dah meskipun gue juga, keluar dari pola rumah gue nih, tapi gue berusaha menghargai dia mau sih. Anaknya punya ide, punya keputusan. Masuk, aduh, nggak cewek banget. Ya gue cewek gitu. Masuk, laki nih ruangan laki. Pas masuk ruangan ini, cewek banget gitu. Iya, karena lo cewek, iya. Gue kadang suka lupa gitu, iya. Kayak apa gue suka hitam gitu. Sekarang gue suka putih sih, oke. Ganti mobil udah putih. Ya, tapi kan gue pengen hal itu mendengar sih menurut gue. Ternyata yang gue banggakan, di anak gue nggak seneng punya mobil hitam gitu. Aku suka putih. Gue baru nyadar gitu. Bukan berarti gue sekaya itu beli mobil putih nggak, tapi in case kalau nanti lo pilih mobil pilihan warna itu, lo perlu dengar anak lo deh. Karena anak lo juga senang naik mobil putih. Asal jangan tulisan Yayasan Bunga Kemboja. Itu putih semua tuh. Iya, itu mah, aduh jangan gitu. Jadi kayak, jadi gue lagi peka mendengar. Anak. Ini Bu, iya nih. Jadi kayak, aku tuh mau ada kembang di kamar. Iya juga ya gitu. Nah gue, lebaran beli kembang di rumah, biar ada tas ceweknya. Anak gue tuh yang. Jadi kayak, Kak, kayak gue mau ada kondangan beli baju, yang kayak, babi pakai apa ya gitu. Gue kasih dia itu deh. Dan dia senang kalau gue pakai baju arannya dia. Oke. Jadi dia ngerasa didengar juga kan, pendapatnya diterima. Gue tahu anak ini punya selera gitu. Jadi kayak, yaudah deh asal jangan aneh-aneh aja gitu. Tapi bener pas gue pakai terus, tumben bajunya gini. Teman gue pada komen. Terus gue bilang, ditanya teman-teman aku nih Kak. Tuh kan, gitu. Jadi gue juga nggak underestimate mereka sih untuk urusan referensi makanan tuh. Kalau udah mau makan,
Tanya kan anak Gue pasti. selalu dengar, Babi Dia kan besok pasti kita tahu. ke ini ya, ke resto A, B, C. Kok tau dari mana? TikTok. Oke, gue ikutin. Dan ternyata gue jadi paling update di antara bapak-bapak. Gila lu, bikin kemarin kesini. Tahu dari mana lo? Iya. Anak Referensi, saya, ya. ini ada director gue paling the best nih. Jadi kayak, ya gue harus kompromi. Investor pertama. Iya, gue harus Dia- kompromi iya, sama iya. anak gue gitu. Dan jadi ayah atau jadi orang tua kan emang sebenarnya belajar seumur hidup kan. Iya, gue tuh Nggak ada sama- ilmunya juga. kagak ada tuh belajar ilmu yang gue belajar. Kayak sekarang selalu hari-hari tuh harus banyak hal baru sih. Dari mulai referensi lagu, makanan, Ya. busana, Anak ikut campur atau ikut mempengaruhi. Iya, Ya? sampai apa kayak nggak sengaja tuh celetukan tentang warna kesukaan tuh gue jadi mencoba untuk mendengarkan sih hal-hal kecil yang menurut gue bisa untuk anak ini menjadi Ya. koneksi kuat. Ya, pintu Bapak masuk gue, juga iya, kan. Bapak gue tuh dengerin gue kok meskipun Iya. iya. Jadi gue kayak yang ya mungkin nggak ada di buku kayak gini-ginian ya. Tapi mendengar tuh jadi ya gue pengen jadi banyak mendengar sih sekarang. Nggak mau yang kamu A, kesini. B itu karena gue bukan kadang-kadang apa yang dia pengen itu juga bukan kayak sekolah kemarin sama. Gue pengen Anak ke sini yang- ya. Yakin gak ke situ? Iya, temen aku nih. Oke deh, gue udah spekulasi nih iya nih, iya deh. Dapat gitu dia bilang. Ya udah deh, gue lah. Intinya kalau lo suka jalanin dah gitu. Yang sekolah lo kok bukan gue juru lo ke situ karena ada temen gue di situ Iya. juga jadi gue bisa ngobrol sama bapak-bapak Iya. kalau nanti. Dia belajar konsekuensi juga kan atas Betul. sebuah pilihan kan. Biar dia tahu kalau lo kemarin gak dapet sekolah impian lo, ya maaf nih. Lo udah gue lesin. Tapi kalau emang enggak kita belum sanggup, belum mampu. Kepala kamu lah. Fair aja sih gue bilang. Ya, ya. Belum mampu kak gitu. Ya sih, iya kan, kita dia nyadar sendiri. Udah sekarang masuk, udah seneng, ya udah lah. Intinya sekolah yang lo cari bukan gue yang cari ya. Oke. Gitu. Saya tinggal macul aja pak. Biaya Iya sekolah, biaya sekolah sampai gitu ya dia gitu ya. mandiri. Benar gitu. Tapi hari-hari bagi tugas atau bagi tempat di mana? Dia bebas kemana saja. Kadang-kadang gue pulang sekolah dia malas pulang ke rumah, tidur di rumah gue, antar pulang apa. Jadi sebenarnya bebas sih. Oke. Makanya gue buat dia senyaman mungkin apa yang gue replicate barang-barang yang ada di rumahnya di tempat gue. Supaya dia Kamar, nyaman. kucing juga ada duplikatnya. Jadi kucing A, kucing B. Iya, kucing di sana ada 4, jadi ada 2. Jadi kalau lo mau main kucing A dan gue kucing, gue juga suka kucing. Jadi kayak ya gue nyamankan sih bahwa kemana aja akan jadi tempat yang gak asing sih buat lo gitu. Makanya kayak gue pengen ada bunga, pengen warna putih. Iya, gue harus nego nih. Tempat gue hitam semua kayak iya deh. Oke, gue yang membuat gue harus luluh ya. Iya. Dia kalau udah ngomong Tapi gitu. bener sih orang tua itu, gue pengalaman orang tua kan itu kan sambil jalan ya, dia Iya. dapat pengalaman. Gue juga ngerasa ketika kita mendengarkan anak kita dengan apa yang dia inginkan kita lakukan itu beda. Iya. Dengan kita punya ego, Udah gini. Nggak kena itu. nggak kena. bener. Nggak nurut. Gue juga Tiba-tiba pernah. kita dengerin lagunya anak aja, anak tahu bahwa kita dengerin lagunya dia kan, Iya. bokap gue dengerin. Itu berapa kali tuh gue ngedil kalau gue ajak ke sana nggak mau. Kak lagunya Taylor Swift yang pernah mereka ya? Dengerin dong. 2-3 kali ya. Kita makan di sini ya. Ya udah. Gua kira dulu, gue suka sama Ya, Taylor ya. Swift. Habis itu gue pakai energinya buat Oke, gua balik ke masuk. sini. Masuk. Ya. Kak, kita makan di sini aja yuk. Ya, Gua ya. nggak suka nih. Ke bawah akhirnya. Ke bawah. Dia baru nih. Jadi kayak dengerin gue dulu. Baru nanti I dengerin you. Ya. Nggak mau tuh gue. Itu kan reciprocal ya, dua kayak, pihak. ya emang bener sih. Gue lebih banyak mendengar, terus mencoba kayak masa ada warna putih sih. Tapi ya udah lah ya. Ya udah, akhirnya itu jadi hal yang menarik sih ke depannya gitu. Ya terus kita kan punya referensi yang lain juga dan ruang untuk kemudian dialog dengan hal yang Betul. berbeda juga. Dan gue ngerasa juga bahwa ternyata gue pada saat dia ngasih masukan ke gue pun banyak yang mengapresiasi gitu. Dalam arti kayak pilihan baju gue, pilihan ini gue, oke kok. Gitu. Karena enggak anak gue yang nyuruhin ini. Iya, Gue kalau luar kota, pilihan tempat hotel, mereka yang tahu. Cuma sedihnya adalah sekarang dia kalau pergi sama gue, pilihan hotelnya oke. Tapi dia udah nggak mau kasur yang single. Oh, maunya twin. Iya. Di sini saya sedih kan. Twin kak? Iya, kan kau udah dewasa. Iya. Saya rasa oke deh saatnya saya. Oke deh, udah siap deh. Dulu kan masih mau, sekarang udah nggak mau semua deh. ya. Udah, twin, ya udah deh. Semua hidup lo kayak roller coaster juga ya, Bu? Atau lo maknanya gimana itu? Gue pernah sampai di titik yang paling bawah, pernah di intinya bahwa gue kalau sekarang ini kayak gue suka kontemplasi, anjay. You're mindful ini kayak. Iya. Ingat. Jadi kayak sekarang nih, gue Ntar suka gue pukul ya. tung, wang. Kayak 5 tahun ke belakang itu
gimana sih ceritanya? Gue doyan kayak gitu tuh. Oke. Akhirnya gue tahu, oh si akhirnya gue jadi kayak orang, gue nggak suka kalau ditanyain 5 tahun lagi lu mau jadi apa. Gue justru nggak suka, tapi gue justru ngeliat 5 tahun lalu tuh gue di mana ya gitu. Dan akhirnya gue bisa ngeliat banyak banget pemberhentian orang-orang yang ternyata anjir emang udah diatur nih. Gue jadi merasa banyak kebetulan dan pengaturan yang pada saat gue ngeliat, karena itu sudah gue lewati ya. Ketika jalani mungkin ampun-ampunan juga. Dan lu ngerasa, lu harus punya target, bro. Gue nggak seagresif itu gitu. Ya semua orang punya plan, tapi justru gue lihat semangat gue adalah pada saat ngeliat 5 tahun yang lalu sampai yang sekarang gitu. Anjir, kenapa dia menyuruh gue ke situ? Kenapa gue itu baru paham. Ini sudah dan terlalu banyak kebetulan ternyata dalam 5 tahun terakhir yang menurut gue nggak kebetulan sih. Ya, ada polanya, cuma kita nggak paham aja. Betul. Oh, jadi gue belum pelajari itu. Gue nggak tahu nggak ada ilmunya atau memang gue lebih believe pada saat gue ngeliat kenapa gue ada di sini sekarang. Pasti ini ada 5 tahun lalu orang yang merancang ini. Gue sudah merancang ini. Dan ucapan-ucapan gue mengarah ke situ, apa yang ada di sebelah gue, karena gue juga kesana, ternyata anjir bener ya. Cuman kadang suka tersenyum gitu. Nah, gue jadi selalu berasa, gue akan progres bro. Gue akan progres, cuman jalan ini bukan gue ngatur kadang gue. Gue percaya, kadang yang dorongin gue tuh kanan kiri gue, kayak gue masuk, gue didorong sama Zaki kejeblot, gue di sana. Sampai akhirnya kayak kenapa gue punya usaha sendiri kantor, gue dulu disuruh berhenti sama bos gue. Dan gue lagi di force, gue berantem, lu mengundurkan diri aja nih bu. Kebayang gak lo? Lu sampai di bawah lu ada keluarga dan lu berhenti tanpa pesangon. Gue mundur diri. Tapi 5 tahun setelahnya, gue baru mau mencari bos gue akhirnya. Gue mau salamin sama dia. Karena itulah yang membentuk. Kalau gue gak disuruh berhenti, gue gak akan punya kantor sendiri dan gue gak akan menjadi wirausaha dan gue tidak akan menjadi orang sekuat ini. Dan gue marah banget sama dia dulu. Ketika kejadian itu saat lu lagi proses divorce, lu disuruh keluar dari kantor, lu nggak prepare, jadi kalau tanya titik terendah bukan masalah divorce, ada momen dimana gue nggak pernah cerita, gue sampai anjir, gue harus makan sih, gue harus makan gitu, gue cuma siaran doang gitu, gue bikin kantor dari nol ketok-ketok berentat itu, sampai akhirnya gue bikin dan gue membeli barang-barang kantor gue, laptop komputer dari kantor gue yang ngeberhentiin gue. Karena dia bangkrut akhirnya. Gue marah kan, gue marah emosi gitu. Tapi pada saat gue lihat, anjir, gue tuh kok bisa ngelewatin ini ya? Kan gak ada ilmunya nih. Bikin usaha tuh kayak gini tuh gak ada nih, kalau gak nekat sih gak mungkin. Kalau gak dipecat atau dia gak diminta mundur, kenapa gue kesini? Karena gue gak ada kerjaan, karena gue takut gak punya makan, karena gue udah berhentiin. Ini. Titik itu ya? Ini ternyata, dia membuat gue jadi sekarang. Gue jadi kayak udah ketemu sekarang bos itu? Belum. Gue susah. Dia hijrah. Gue lagi lupa mencari di mana gitu. Cuman gue pengen banget salaman. Marahnya gue marah di atas marah. Waktu itu. Saat itu. Tapi gue ya Taurus lah. Gue lawan dengan gue harus bikin sesuatu. Nah, kayak gitu sih. Jadi gue sadar bahwa kenapa gue di sini. Dia yang jorokin gue gitu. Kalau dia nggak suruh berhenti gue dari kantor, gue akan masih jadi kayak dan keberanian gue untuk melewati ini semua karena nggak ada pilihan lain. Ya, lo harus fight dan menghasilkan sesuatu. Iya, lo harus hidup, bu. Lo harus happy, lo harus punya ini nih. Siapa yang maksa gue kayak gitu? Ya, orang yang berhentiin gue deh. Dan gue bilang, nggak ada di kepala gue nih skenario-nya. Jadi dia sebenarnya. Kalau gue lihat ya kayak bagian, gue makanya selalu suka ngelihat apa yang ke belakang. Meskipun telat, tapi menurut gue tidak mungkin semua orang itu tidak punya rencana yang gue juga itu kayak guru semarah apa gue sama dia. Tapi sekarang gue mau berterima kasih banget sama dia. Karena itulah yang membentuk dan menjadikan Lembu seperti sekarang. Nggak ada yang bisa nyuruh gue untuk belajar mandiri dan belajar kalau nggak begitu. Kalau nggak caranya kayak gitu. Mungkin para founder juga nggak akan kena sama gue. Ngapain bikin berat ribet. Tapi keadaan membuat gue bisa kayak gitu sih. Jadi kalau dalam konteks hidup yang begitu naik turun gitu ya, dan terakhir lu mengambil kesempatan untuk banyak kontemplasi gitu. Iya. Ya kayak akhirnya gue ngeliat bahwa ikhlas sama pasrah tuh jadi menarik buat gue sekarang ini. Kayak gue dari sana, pulang lagi ke agensi. Kenapa mungkin ini kali? Kenapa gue harus melawan itu? Ya, ikhlas aja. Pasrah mungkin aja. dari gue. Dan apa ini? Jadi kayak gue nggak mau melawan. Dari rencana-rencana gila gue masing-masing kayak, oke. Mencoba mengikuti irama, bukan go with the flow, tapi kayak menurut gue apa yang lo mau cari lagi sih di usia 40 menuju 50 nih. Lo harus sudah punya fokus yang, karena kalau di 20-30 lo boleh liar.
Ya, wah dengan segala Yo, idealisme. 30-40 lo harus udah memulai apa yang lo suka. 40-50 lo udah fokus apa yang memang benar-benar lo yakin. Bagus dan, itu. iya gitu. Jangan lo coba mencari peruntungan di umur segitu ngapain gitu. Jadi kayak sekarang gue ngikutin aja deh. Intinya di situ membuat gue jadi lebih tenang sih. Jadi lebih nggak ambisius gitu. Ngapain sih gitu. Kayak lebih gitu. Adalah sparknya akan ada, tapi Beda lagi, ya. bukan kayak dulu lagi yang kita di Ya, itu ini cermin bar. sih di lagu Senja itu ya. Iya kan, iya kan. Cerminan. Saat senja datang, karena sudah didewasakan nama siang dan malam gitu. Jadi lo pede buat senja gitu. Ya. Buat masukin ke sini nggak apa-apa karena waktu yang udah mematangkan lo Pada titik itu. ada di titik itu. Mau ngapain lagi sih gitu? Nih sebelum menuju Senja kita harus akhirin nih Bu. Iya sih, nggak apa-apa. Sebelum kita pesen makanan siangnya. Thank you Bu ya. Oh, thank you no. Kemarin kita sambung lah ngobrol. Iya. Dan gue sengaja datang ke sini untuk lihat lembu yang gue kenal 24 tahun lalu. Nggak berubah. Masa sih? Gondrongnya masih. Iya. Putih-putih sedikit lah. Terus sedikit lah. Gayanya mirip-mirip lah zaman dulu. Ini paling panutan kita mau gaya tuh kayak lembu no. Gue sampai beli Ericsson yang Karabiner ya. Sebagai orang itu kan usaha dulu. Warna orange dong. Bener, gaji pertama tuh harus kayaknya dipunya. Karena outdoor banget nih orang itu. Iya, dan kelihatan ini edgy lah waktu itu. Iya. Thank you Bu ya. Thank you, No. Sampai Wah, ketemu lagi kangen-kangenan kita kapan-kapan. cerita. Sip. Sehat selalu. Kita perlu tos dulu nggak nih kan? Tos dong, Taurus nih. Oh, iya, Akhirnya ada. kita jadi Taurus. Di video YouTube ini kita sah menjadi Taurus. Sedang. Beda sehari doang. Gue baru tahu loh setelah lihat. Iya, ya gue tau ulang tahun tapi tanggal 7 ternyata. 7 gue. Iya. Gue suka nonton video ada 2 kali nama gue built in tuh di tempatnya Soleh sama di tempatnya. Iya, gue sebut Anton, dulu terus. built in dari gue nih, gue bilang bayar spot. Itu nih. bridging untuk menuju ke sini. Emang panjang banget. Panjang. Gue mau ke sini tuh harus ada jembatan. Betul. Ada 2 lagi jembatannya. Iya juga. Gue tahu lagi dua-duanya kan. Si Anton sama Soleh. Iya, dua-duanya orang yang juga ada di ini gue. Di lingkungan lo ya. Kayaknya teman-teman kita akhirnya satu ekosistem, satu. Iya, kayaknya Gue akhirnya. terakhir ketemu Rezaan juga karena ya. Iya. Dan lu ngingetin lagi ada Reza yang bukan jengkol ya, Reza Bandung ya. Ada Raja Bandung, Anak Raja Bandung. teknologi Anak dulu ya? IT-nya. Oh iya. Iya, ada itu. Kita yang berangasan aja. Kita yang nggak ada depan hiburan-hiburan Jakarta pada Oh, saat itu. tapi datang pakai ID card langsung seret. Wah, Yoi. itu tahun 2000 tuh keren banget itu. Siap sore udah liputan, desainer datang dong, datang party Ya, gitu. terus nggak kelar langsung Zanzibar. Oke, thank you Bu. Sama-sama, thank you. Ya.